Untuk sesaat, Lord of Withered Bones tidak bisa menahan perasaan sedikit penyesalan, dia seharusnya tidak mengancam orang-orang ini dengan sebotol darah tubuh dewa hari itu. Kejatuhan semuanya tampaknya telah dimulai dari langkah itu. Lihat pelan-pelan, di jalan balas dendamku, kamu adalah anak kecil. Suatu hari, aku akan menginjak-injak sampai mati Raja Iblismu dan penggoda Raja Iblis. Shen Chen mendengus dingin, menutup matanya. Setelah menyelesaikan botol pola King Kong, dia mengikuti Feng Shueman dan orang kuat lainnya dari kuil Feng Shuang, dan dengan cepat masuk ke rumah harta karun kuil tulang layu. Perbendaharaan ini sangat besar, dengan harta yang ditumpuk seperti gunung, semua jenis senjata, tambang dewa tingkat tinggi, barang langka, segala macam barang, dan bahkan ada fluktuasi banyak hal aneh. Meskipun kuil tulang kering belum didirikan untuk waktu yang lama, pria dengan tulang kering, dengan metodenya yang kejam, telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar dengan mencuri sumber daya di wilayah tersebut. Apakah kamu benar? Shen Chen memandang Feng Shueman dan tersenyum ringan. Kata-kata ini membuat sudut mulut Elder Feng Mo, Old City Master Lian Curtain dan yang lainnya berkedut dengan keras. Bahkan Feng Shueman tersenyum, anak ini sangat kasar. Namun, dia juga orang yang sangat berani, dan berkata sambil tersenyum ya. Shen Chen dan yang lainnya memang tidak sopan, setelah mendengar ini, mereka dengan cepat mengeluarkan banyak tas ajaib yang telah disiapkan, dan dengan panik mengumpulkan harta karun itu. Tentu saja, mereka juga baik hati, dan hal-hal yang menjadi kunci pembangunan kuil diserahkan kepada kuil Feng Shuang. Pembangunan candi membutuhkan banyak hal khusus, terutama batu penjuru. Selain itu, hal-hal yang memadatkan hukum dan mengumpulkan kekuatan keyakinan, serta menguatkan mata kuil, juga sangat dibutuhkan oleh kuil angin dan beku. Hal-hal seperti itu tidak banyak berguna bagi Shen Chen dan yang lainnya, jadi tidak perlu rakus. Inilah yang terjadi, tindakan mereka mengumpulkan harta juga membuat orang-orang kuat di kuil Feng Shuang berdarah, terutama beberapa orang yang dipimpin oleh Shen Chen, yang sangat tidak tahu malu dan secara khusus mengambil benda-benda langka dan harta karun yang berat itu. Hei, tenang saja, senjata dan hal-hal lain, ambil saja yang kamu butuhkan, sangat penting bagi kuil kita untuk memperkuat kekuatannya. Belakangan, bahkan Feng Shueman tidak tahan lagi, orang-orang ini seperti sekelompok perampok yang hanya mengambil barang-barang berharga. Hehe, pilih senjata dan peralatan yang kamu inginkan, dan jangan ambil yang tidak kamu butuhkan. Shen Chen tersenyum malu-malu, sebagian besar senjata dan peralatan di rumah harta karun adalah es dan atribut gelap, dan mereka tidak perlu menggunakannya terlalu banyak. Di perbendaharaan Feng Shuman, ada juga tentara Master Dewa yang dipanen sebelumnya, dan mereka telah dikumpulkan secara online. Ini adalah fondasi yang sangat dibutuhkan untuk kuil Feng Shuang. Setelah pertempuran ini, pada dasarnya semua Master Dewa di bawah komandonya dapat duduk di Master Dewa Tentara, dan masih ada sisa, yang bisa digunakan untuk merekrut guru ketuhanan baru di masa depan. Secara alami, tidak ada keraguan tentang kekuatan prajurit Dewa Master melawan pusat kekuatan Dewa Master. Jelas, ini juga merupakan sekelompok hal yang paling didambakan dan dipedulikan oleh orang-orang kuat di kuil angin dan beku. Yang lain dapat diserahkan, tetapi ini adalah bagian bawah kotak yang terkait dengan naik turunnya masa depan. Temple of Wind and Frost. Itu dapat mempersenjatai sejumlah besar orang yang kuat dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Namun, tepat ketika mereka senang dengan penglihatan cepat dan tangan cepat Tuan, Feng Shueman memilih beberapa dari mereka, memandang Shen Chen dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum ini 9 tentara Master Dewa dengan atribut berbeda. Di perbendaharaan Tuan, ada juga 5 tentara Master Dewa dengan atribut berbeda, 14 tentara Master Dewa ini, dan kumpulan peralatan atribut berbeda ini, mari kita perlakukan mereka sebagai hadiah dari Tuan. Segera setelah kata-kata ini keluar, Penatua Feng Mo dan yang lainnya hampir memuntahkan darah. Tuan tidak hanya membagikan banyak bagian bawah kotak kepada orang-orang itu, tetapi bahkan mengirim 5 prajurit guru dewa yang dikumpulkan di rumah harta karun kuil Feng Shuang. Meskipun atributnya berbeda, mereka dapat menjual banyak tembok dewa, dan dapat diserahkan ke 3 kamar dagang utama. Jika berfungsi dengan baik, mereka juga dapat mengubah atribut es dan atribut angin sehingga mereka dapat datang pada kenyamanan mereka sendiri. Itu hampir sama, barusan kita kekurangan senjata dan peralatan. Shen Chen menerimanya dengan tenang, saat ini sudah 2 prajurit bangsawan berpangkat tinggi, tetapi kebanyakan dari mereka masih kekurangan senjata. Karena di masa depan, yang terbaik bagi mereka adalah menggunakan senjata dan harta dari alam dewa, agar mereka bisa bersembunyi lebih baik. Kali ini, sebuah kuil direbut. Dalam hal ini, wajar untuk membuat tambahan yang bagus. Baru saja semua orang telah mengambil banyak artefak,
dan sekarang Feng Shueman telah mengirim 14 tentara dewa dan hadiah besar lainnya, yang sebenarnya tidak buruk. Adapun pengumpulan cepat keuntungan Feng Shueman dari pertempuran, serta tentara Master Dewa yang dia temukan sekarang, tidak ada yang salah dengan itu, bagaimanapun, sebagai penguasa kuil, dia harus mempertimbangkan masa depan kuil. Benda-benda aneh, tambang ilahi, dan harta eksotis dapat dijual meskipun berharga, tetapi untuk kuil, senjata dan peralatan yang kuat adalah peningkatan kekuatan yang nyata, jadi tentu saja mereka harus peduli. Dengan 14 prajurit Dewa Guru di tangan, dan sejumlah besar peralatan dengan atribut berbeda, Shen Chen tidak berbicara omong kosong, dan memanggil semua orang untuk datang dan membagikannya dengan cepat. Feng Yue mengambil 3 anak panah aneh, yang merupakan hukum logam dan api menurut Feng Shueman. Ketiga anak panah ini sangat mengerikan kualitasnya. Apa yang disebut senjata sekunder adalah senjata bawahan dalam satu set senjata, seperti panah pada busur dan anak panah, perisai pada pedang pendek dan perisai yang serasi, del. Dalam hal ini, alam dewa membedakannya dengan sangat jelas. Umumnya, jika senjata ini tidak cocok dengan senjata utama, efeknya akan sangat berkurang, atau bahkan tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, ketiga anak panah ilahi dari prajurit Master Dewa tingkat menengah dan tinggi ini dimakamkan di rumah harta karun. Tidak ada busur yang cocok untuk menggunakan kemampuan ketiga anak panah ini. Berdasarkan akal sehat tempa para alkemis di alam dewa, 3 panah dewa tingkat prajurit Master tingkat menengah hingga tinggi, dan senjata utama yang cocok dengan mereka sebagian besar adalah tentara Raja Dewa. Apakah Anda yakin bisa punya senjata untuk mengendalikan ketiga anak panah ini? Meskipun hadiah yang murah hati keluar, Feng Shueman masih tidak bisa tidak mengingatkan Feng Yue bahwa panah yang begitu kuat tidak mudah dikendalikan busur biasa, selama itu mengerahkan kekuatan, itu akan dihancurkan oleh kekuatan supernatural panah. Tentu saja, Dewi ini punya solusinya. Feng Yue juga tampak sangat puas dengan 3 panah kuat ini, dan mengangguk penuh kemenangan. Dia yakin busur Feng Tiannya pasti bisa menembakkan 3 panah kuat ini. Gadis naga itu dengan hati-hati memilih, dan akhirnya jatuh cinta pada pedang bermulut tipis tingkat 2 dengan atribut ganda air dan guntur, memiliki cahaya dingin dan cahaya biru. Benda ini milikku, jangan ambil. Long Nu melirik Chen Chen dengan main-main, orang ini juga ingin memilih yang ini barusan. Hehe, aku akan memberikannya kepadamu jika kamu menyukainya, aku akan menggunakan benda ini benar-benar terlalu halus. Shen Chen tertawa, dia memang baru saja mempertimbangkan rapier atribut ganda. Sekarang Sutra Jishui dan hukum binatang kesengsaraan guntur telah mencapai pencapaian yang baik, hal-hal itu pasti sangat kuat di tangannya. Tapi karena dia dipilih oleh gadis naga, Shen Chen hanya bisa menemukan senjata lain. Segera, dia menemukan pilihan yang lebih baik. Di antara tumpukan item, ada pedang panjang, yang penuh dengan aura pembunuh dan tampak gelap. Sangat jelek, tetapi memancarkan gelombang kehancuran yang mengejutkan. Ini adalah senjata hukum petir dan hukum pencekikan. Ini sangat kejam. Jika kamu tidak mempraktikkan hukum kehancuran, kecuali tubuhmu cukup kuat, tidak cocok untuk menggunakannya, dan kamu akan menderita reaksi yang mengerikan. Melihat apa yang dia lihat, Feng Shueman sedikit terkejut dan berkata bahwa prajurit guru dewa begitu luar biasa bahkan dia sedikit enggan untuk menyerah. Namun, benda itu tidak cocok untuk siapapun di kuil mereka, bahkan untuk orang-orang di negara salju, itu tidak pada tempatnya, dan tidak jauh berbeda dengan benda dengan atribut api. Hukum kehancuran, di antara banyak hukum alam dewa, selalu menakutkan. Hukum semacam itu sangat menakutkan. Dalam banyak kasus, bahkan merugikan musuh dan diri sendiri. Oleh karena itu, orang yang mempraktikkan hukum kehancuran seringkali dianggap sebagai orang gila. Hukum kehancuran cukup menakutkan, tetapi senjata ini telah menambahkan atribut paling kejam hukum guntur dan kilat. Bahkan Feng Shueman tidak tahu apa yang dipikirkan sang alkemis, senjata seperti itu. Senjata, sebagian besar orang, sulit dikendalikan, bahkan jika jatuh ke tangan orang yang kuat, mereka tidak akan memanfaatkannya, karena jika mereka harus menghabiskan energi untuk menekan benda ini, itu akan sedikit, senilai lilin. Ini benar-benar mendominasi, tapi aku menyukainya. Shen Chen mengambil pedang panjang hitam ini, dan langsung merasakan semacam kekuatan yang keras dan mencekik. Permusuhan semacam itu, kebanyakan orang mungkin tidak akan tahan jika mereka mengambilnya dari tangan mereka. Penghancuran dan petir benar-benar aliansi yang kuat, dan pada satu titik ekstrim, mereka pergi ke kegelapan. Senjata semacam ini memang sangat tidak populer, tetapi tepat untuk Shen Chen, dia telah mengembangkan kekuatan Lei Dao dan memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi tentu saja dia tidak perlu khawatir akan serangan balasan dari pedang ini. Shen Zi Kunyao, Si Feng, Huang Xi, Huang Suanyan,
dan lelaki tua Huan Xuan, yang saat ini adalah orang-orang dengan level tertinggi, juga mendapatkan bagian dari tentara guru dewa favorit mereka. Di samping, tetua Feng Mo, serta para dewa master di bawah komando kuil Feng Shuang, semuanya memiliki kelopak mata yang berkedut dengan liar, yang benar-benar tidak dapat diterima. Ternyata sekelompok dewa atau bahkan utusan dewa yang memilih prajurit utama para dewa, ini terlalu mengejutkan. Ketika mereka berada di alam itu, mereka bahkan tidak bisa menggunakan senjata dewa. Dan sekarang, masih ada lebih dari selusin master dewa di tempat kejadian, tanpa tentara master dewa mereka sendiri, meskipun Lord-Lord pasti akan memberikannya kepada mereka nanti, perbedaan sebesar itu masih sangat mengejutkan. Posturmu hampir mengejar anak-anak bangsawan besar dan keluarga kerajaan di alam dewa. Seorang pria muda dengan penampilan luar biasa membuat ejekan tanpa kata-kata, orang ini adalah penguasa kota muda kota Muyun dan penguasa dewa termuda yang saat ini berada di bawah komando kuil Feng Shuang. Awalnya, bahkan ayah dan anak mereka hanya memiliki satu tentara master dewa, yang hanya dapat digunakan secara bergantian, akibatnya, orang-orang ini, dengan kekuatan kecil itu, memiliki senjata pada level ini, yang benar-benar keterlaluan. Hehe, Shen Chen tersenyum, lalu menatap Feng Shueman, dengan ragu berkata tuanku, saya ingat Anda masih memiliki senjata dengan atribut yang berbeda. Nak, kamu terlalu serakah. Feng Shueman memberikan tatapan kesal, dia secara alami tahu persis apa yang dimaksud anak ini. Itu pasti berbicara tentang pedang oranye di tangan penguasa kota tua yang membelah layar, itu adalah senjata dengan logam dan atribut pemecah, bagi mereka, itu memang atribut yang berbeda. Namun, atribut metal dan split relatif mudah diterima untuk atribut utama, dan hanya orang dengan atribut bumi yang akan ditolak. Meskipun atribut benda itu bukan pilihan terbaik bagi mereka, itu tetaplah prajurit dewa tingkat tinggi. Kali ini, harta karun dari 3 gudang kota utama kuil tulang layu semuanya telah dihilangkan, yang merupakan force majeure, dan Feng Shueman juga sedikit enggan untuk memberikan prajurit master dewa tingkat tinggi ini. Tuanku, saya menemukan kompartemen rahasia di sini dengan segel yang kuat. Pada saat ini, dewa-dewa berteriak di rumah harta karun, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dan memanggil Feng Shueman dan yang lainnya untuk pergi. Sekelompok orang bergegas mendekat, dan melihat ruang tersembunyi tiba-tiba muncul di dinding seseorang menyentuh mekanismenya, sehingga mereka ditemukan, dan ada gelombang segel yang kuat. Ini adalah segel bintang 9 yang gelap. Jika kamu tidak dapat menemukan posisi bintang yang tepat, jika kamu menerobosnya dengan paksa, Tuan tidak akan dapat melakukan apapun. Feng Shueman meliriknya, dan tersentak, pada segel gelap, ada 9 cahaya bintang yang terhubung bersama untuk menguraikan pola yang menyilaukan. Ini adalah segel terkenal di alam dewa, dan bahkan dia tidak ada hubungannya dengan itu. Saya khawatir keberadaan Raja Dewa biasa mungkin tidak dapat memecahkannya. Kuil tulang kering, bagaimana bisa ada segel yang begitu kuat? Penatua Feng Mo mengerutkan kening, yang memang luar biasa. Seharusnya kekuatan yang dilepaskan dari sesuatu yang tabu. Penguasa kota tua dari celah tirai menduga bahwa, pada prinsipnya, tidak mungkin ada keberadaan yang mampu menanamkan segel yang begitu kuat. Agar dilindungi oleh segel seperti itu, benda-benda di dalamnya pasti sangat istimewa. Tetua lain dari kuil Feng Shuang menghela nafas berulang kali, dengan mata berapi-api. Faktanya, semua orang yang hadir tahu bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya, jika tidak, mengapa disembunyikan oleh segel seperti itu. Tapi sekarang Tuan Feng Shuang mereka juga mengatakan bahwa dia tidak bisa membuka segel ini, itu hanya bisa membuat orang serakah. Apakah kamu punya solusi? Feng Shueman memandang Shen Chen dan yang lainnya. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Pada saat yang sama, dia tidak berpikir orang-orang ini dapat melakukan tindakan balasan, tetapi dia masih bertanya dengan mentalitas mencoba. Peri Tianxuan melangkah maju, memeriksanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya dapat menemukan posisi bintang yang tepat, tetapi stabilitas lapisan segel ini berada di luar jangkauan kekuatan yang dapat saya gunakan saat ini. Kata-kata ini membuat semua orang di kuil Feng Shuang terkesiap. Yang dimaksud wanita cantik ini saat ini adalah dia memang bisa membuka segelnya, tapi dia tidak bisa bergerak. Hal ini membuat orang berpikir tentang pemandangan yang terlihat di mata kuil hari itu. Pukulan dahsyat itulah yang menyebabkan kuil tulang kering mengalami kerusakan berat dan meletakkan dasar untuk kekalahan selanjutnya. Namun, meski dia tahu bahwa wanita aneh ini memiliki kemampuan itu, situasi saat ini tidak membuat kemajuan apapun. Biarkan Xiaolong datang, itu tidak membantumu terakhir kali, itu pasti akan melakukannya kali ini. Gadis Qiongqi berkata sambil tersenyum, dia juga baru saja mendapatkan tentara guru dewa, yang merupakan hukum alam, yang sangat cocok dengannya. Apakah itu benar-benar mungkin? Feng Shueman terkejut,
orang-orang ini benar-benar tidak sederhana. Mungkin tidak apa-apa, tapi kita harus mengambil sebagian besar barang di dalam, dan kita harus memilih dulu. Chen Chen tertawa. Kamu benar-benar seorang pencuri, oke, mari kita hancurkan dulu dan baru membicarakannya. Feng Shui menatap kosong, penuh pesona, sedikit terdiam. Xiaolong, keluar dan mulai bekerja. Feng Yue mengeluarkan mangkuk Sumeru, tertawa kecil, dan mengangkat menglong kecil dari dalamnya. Saat ini, naga kecil yang gendut sedang tidur nyenyak, dan rumah harta karun penuh dengan harta yang tidak bisa dimakan, sehingga tidak ada bunga. Setelah dibangunkan, menglong kecil melihat sekeliling dengan bingung, dan bertanya dengan mata besar, apakah ada yang enak? Ya, hancurkan lapisan segel itu, tuanku mengundangmu untuk makan ikan kot Feng Shuang paling terkenal di wilayah besar Feng Shuang. Feng Shueman tersenyum ringan, juga terkejut di dalam hatinya. Orang-orang di sekitar mengubah warna mereka satu persatu, ternyata itu adalah naga, mungkinkah orang-orang ini benar-benar terkait dengan klan naga? Oke, Xiao Menglong langsung setuju, dan kemudian menatap Peri Tianxuan, tapi aku tidak punya cukup kekuatan, kamu harus membantuku. Baik, Peri Tianxuan mengangguk, dengan lembut menunjukkan jari gioknya, dan mengetuk dahi Xiaolong. Kali ini, naga kecil yang lucu itu tidak tumbuh lebih besar, tetapi bersinar terang, terutama sepasang sayap berwarna-warni, yang seperti pisau tajam dalam ruang dan waktu, fluktuasi membuat jantung seseorang berdebar kencang. Bagaimana ini mungkin? Hukum ruang dan waktu selalu dianggap sebagai dua hukum yang paling mustahil untuk disatukan, seru Penatua Feng Mo. Meskipun ruang dan waktu telah dibingungkan, kedua domain ini telah lama disimpulkan oleh para dewa kuno dari alam dewa bahwa mereka termasuk dalam domain paralel dan tidak memiliki titik persimpangan. Feng Shueman juga berkata dengan sungguh-sungguh pada dirinya sendiri. Bahkan Peri Tianxuan memikirkan kata-kata ini di alam mereka sebelumnya, kekuatan ruang dan waktu dianggap tidak dapat dikendalikan. Mungkin, itulah level keabadian. Naga kecil yang lucu itu bersinar, dan kemudian, seperti terakhir kali, ia menabrak segel. Tapi kali ini, meskipun segel bintang 9 yang gelap itu kuat, itu pasti tidak sebanding dengan belenggu pesawat. Naga kecil itu menerobos itu hanya dengan satu pukulan. Dalam hal ini, Xiaolong memang memiliki bakat luar biasa yang bisa disebut keajaiban. Ada dua hal, segelnya rusak, dan semua orang buru-buru melihat ke dalam, di kompartemen tersembunyi. Di dalamnya, saya melihat sebuah kotak dan pohon kecil di dalam pot. Seluruh tubuh pohon kecil di dalam pot itu sebening kristal, berkilau dan lembab, seolah diukir dari es dingin, dipenuhi lapisan awan dingin, sungguh luar biasa. Benih suci. Orang-orang kuat dari kuil angin dan beku semuanya tercengang, sama sekali tidak menyadari bahwa itu ternyata adalah keberadaan yang legendaris dan menakutkan. Benih suci, ini adalah sesuatu yang bahkan dipedulikan oleh Raja Kerajaan Tuhan, dan dianggap sebagai sumber utama pengobatan ilahi. Begitu hal seperti itu lahir di masa lalu, itu akan menarik persaingan yang mengerikan, bahkan para bangsawan dan abdi dalam di bawah Raja Kerajaan Tuhan akan berpartisipasi, dan para dewa, raja, dan dewa dari semua sisi bahkan lebih bersedia untuk memperjuangkannya. Obat ajaib berarti kehidupan karakter yang kuat dapat sangat diperpanjang ketika minyaknya habis, ini saja tidak bisa diremehkan. Dan sebagai benih pertumbuhan obat ajaib, status benih suci juga sangat sakral, dan hampir tidak mungkin muncul di rumah lelang. Kekuatan besar apapun yang bisa mendapatkannya akan diperlakukan seolah-olah itu adalah. Pria dengan tulang bermasalah akan menyembunyikan benda ini di sini, dan beritanya tidak pernah bocor. Feng Shueman juga sangat terkejut. Rekan tulang yang layu itu mendapatkan benih suci, yang bahkan dia tidak tahu, dan tidak ada seorang pun di seluruh alam Dewa Agung yang tahu tentang itu. Namun, pria itu juga cerdik, jika berita tentang benih suci bocor, saya khawatir keberadaan tertinggi dari alam dewa yang agung ini kuil Moluo akan menjadi yang pertama melewatkannya. Sebenarnya ada obat suci di sini. Shen Chen dan yang lainnya juga terkejut. Apa yang disebut benih suci di alam dewa secara alami adalah obat suci. Di bawah tatanan tingkat tinggi alam dewa, obat suci dapat berubah menjadi obat ajaib, yang telah menjadi sesuatu dari awal hingga akhir. Penatua Feng Mo dan yang lainnya segera melihat tuan mereka, jelas sedikit tidak sabar, segelnya dirusak oleh orang-orang ini, dan barusan mereka juga meminta untuk memilih sesuatu terlebih dahulu. Tapi masalahnya, hal ini sangat penting bahkan bisa membuat mereka menjadi penjahat, meskipun tidak baik berpikir seperti ini, itu benar-benar membuat orang cemburu. Feng Shueman pulih dari keterkejutannya, merenung sejenak, menatap Shen Chen dan yang lainnya, dan berkata dengan serius benda ini tetap berada di kuil kita, dan ada kemungkinan 20 hingga 30% untuk berubah menjadi obat ajaib. Untuk sesaat kuil,
Itu bisa membiarkan pusat kekuatan teratas dari setiap generasi memperpanjang umur mereka hampir puluhan ribu tahun. Jika ada obat suci di kuil angin dan beku, itu tidak akan seperti sekarang ini, harga apapun selain itu. Tuan Besar Angin dan Beku ini jelas sangat serius. Dia tidak pernah berpikir untuk memalingkan wajahnya untuk bertarung. Pertama-tama, dia bermaksud untuk berteman jangka panjang dengan orang-orang ini. Mengambil langkah mundur, ini tidak mungkin untuk menang sekarang. Feng Shueman secara alami tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Mendengar ini, Elder Feng Mo dan yang lainnya juga sedikit tenang, merasa malu, mereka benar-benar kewalahan sekarang, dan lupa siapa orang-orang ini. Namun, hal itu benar-benar membuat mulut mereka kering, dan mereka hampir rela mempertaruhkan nyawa mereka, terutama penatua Feng Mo dan tokoh senior lainnya di kuil, yang menyaksikan penurunan kuil selangkah demi selangkah dengan mata kepala sendiri. Alasannya adalah setelah jatuhnya orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua, mereka tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Jika ada obat ajaib untuk melanjutkan hidup mereka, pasti situasinya akan berbeda. Apa yang Tuan katakan benar, obat ajaib sudah cukup untuk mengubah fondasi kuil secara mendasar, dan manfaatnya tahan lama. Di masa lalu, benih suci dan obat-obatan ilahi semuanya dikontrol dengan kuat oleh raksasa alam dewa. Belum lagi kuil junior, bahkan kuil perantara di tingkat master para dewa seperti kuil Moluo mungkin tidak dapat meminum ini sup. Obat suci ini, jika kuil angin dan beku membutuhkannya, kamu bisa menggunakannya. Ambillah, dan balas, perlakukan saja itu sebagai hadiah untukmu sebelum kami pergi. Shen Chen tidak ragu terlalu banyak, dan langsung setuju. Obat suci memang sangat berharga, tetapi Shen Chen juga orang yang emosional, dia tidak akan sopan dengan hal-hal dari kuil Feng Shuang barusan, dan sekarang dia tidak akan segan untuk memberikan obat suci ini. Jika Anda benar-benar memperlakukannya sebagai teman, tidak ada salahnya memberikan obat suci sebagai hadiah. Tetapi orang-orang di kuil angin dan beku jelas tidak tahu cerita di dalamnya, dan mereka semua sedikit tercengang ketika mendengarnya. Segera, mereka tiba-tiba menyadari. Orang-orang ini datang dari dimensi lain. Benih suci mungkin telah berurusan dengan mereka memikirkan hal ini. Wajah semua orang bergetar hebat. Mereka mengingat beberapa anekdot tentang alam dewa. Dikatakan bahwa makhluk apapun yang bepergian dari pesawat lain di masa lalu hampir selalu mengandung obat suci, dan seringkali ada lebih dari satu tanaman. Sebuah kekuatan besar di alam dewa telah lama berspekulasi bahwa benih suci akan dibiarkan di alam manapun, dan jumlahnya biasanya hampir sama, seperti benih esensi dari sebuah alam, yang akan menjadi akar dari roh surga dan bumi. Sepertinya kalian memiliki benih suci lain di tubuhmu, yang membuat hatiku gatal, dan aku ingin merebutnya, kata Feng Shueman sambil tersenyum. Jangan, jika itu masalahnya, kami akan merampokmu. Kami orang-orang sangat kejam. Shen Chen tertawa, dan tentu saja dia tidak mengambil hati. Wanita ini tenang dari awal sampai akhir, dan dia juga cukup masuk akal pendapat saya. Implikasi dari kata-kata barusan, adalah bahwa meskipun mereka tidak setuju, dia tidak akan memaksanya. Terima kasih. Feng Shueman mengangguk ringan, kecemerlangan aneh melintas di matanya yang indah. Orang-orang ini memang asli, meskipun orang-orang ini mungkin memiliki obat suci lainnya, tetapi mereka telah berada di alam dewa begitu lama, mereka harus ketahuilah arti benih suci. Dengan latar belakang seperti itu, dapat dengan mudah menyetujui sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan tipe orang yang dibutakan oleh kepentingan, hanya orang seperti itu yang layak menjadi teman yang tulus. Yah, kamu harus mengenakan bunga untuk pedang oranye itu. Shen Chen tersenyum. Hehe, tentu saja, benda ini ada di tangan lelaki tua itu, lagi pula, tidak mudah mendapatkannya. Harus ada master yang lebih mampu menunjukkan kekuatan ilahi. Mendengar ini, penguasa kota tua dari Cracking the Curtain segera mengeluarkan pedang oranye sambil tersenyum dan menyerahkannya ke masa lalu, jelas tidak perlu meminta petunjuk dari penguasa tentang hal ini. Bahkan penatua Feng Mo dan yang lainnya tidak memiliki keluhan sedikit pun tentang hal ini, mereka masih tenggelam dalam ekstasi mendapatkan benih suci. Meskipun prajurit Master Dewa peringkat ke-7 sangat berharga, itu tidak layak disebut dibandingkan dengan benih suci. Masih ada kotak di dalamnya, apa isinya? Meng Chan Mo berkata dengan bibir melengkung. Shen Chen mengangguk, mengambilnya, membukanya, dan melihat bahwa itu adalah puing-puing, dan gelombang yang terpancar sangat familiar. Pecahan hukum suci. Feng Shueman dan yang lainnya berseru, secara alami mengetahui betapa menakutkannya hal ini. Meski hanya sebuah fragmen, asal-usul di balik fragmen ini memang sangat menakutkan. Karena benda ini, Shen Chen juga terkejut, meskipun gelombang cahaya suci yang menakutkan disegel lapis demi lapis, itu masih mengejutkan. Item ini sangat terlibat. Setelah Anda mengambilnya, Anda harus menyimpannya dengan hati-hati dan jangan membocorkannya.
Jika tidak, tahta suci cahaya dan tahta suci kegelapan akan mencarinya dengan sangat serius. Pada saat itu tidak akan sesederhana keluar dari benteng biasa di daerah setempat. Feng Shueman menarik napas dan dengan tulus berharap. Mereka mengambil benih suci, dan penggalan hukum suci ini secara alami menjadi milik pihak lain. Faktanya, kebanyakan orang mengira ini adalah harta karun, memang sangat berharga, tetapi tidak semua orang bisa mengambilnya. Begitu diketahui, meskipun itu adalah kuil tingkat dewa, itu hanya bisa diserahkan dengan patuh. Hal ini terkait dengan kerajaan cahaya suci kuno, menurut legenda, itu mungkin sisa dari perangkat hukum suci mereka yang rusak. Untuk waktu yang lama, tahta suci cahaya dan kerajaan Seng Hui telah mengumpulkan fragmen seperti itu. Begitu mereka muncul, mereka harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Di antara 4 tahta suci, untuk waktu yang lama, tahta suci cahaya memiliki sedikit keunggulan, sehingga tahta suci cahaya juga dianggap sebagai kepala dari 4 tahta suci. Bahkan jika tahta suci cahaya terdaftar sebagai tahta suci nomor 1 di alam dewa, tidak ada yang salah dengan itu, bagaimanapun, itu adalah fakta. Adapun kerajaan ilahi Seng Hui, kekuatan keseluruhannya juga relatif tinggi di antara banyak kerajaan ilahi. Dapat dibayangkan betapa sulitnya menemukan 2 raksasa alam dewa. Feng Shueman memiliki keberanian yang besar dan juga sangat tenang, mengetahui bahwa di balik nilai berharga dari hal semacam ini, mungkin ada masalah yang sangat mengerikan. Jadi dia memberitahu Chen Chen dan yang lainnya seperti itu, berharap untuk menyembunyikan bagian dari hukum suci ini dengan baik setelah mereka pergi kali ini. Faktanya, pembangkit tenaga listrik kuil Feng Shuang tidak tahu bahwa belum lama ini, Shen Chen dan yang lainnya telah memperoleh sebuah fragmen dari hukum suci ini, dan mereka telah mengetahui bahwa itu adalah objek suci dari hukum atribut cahaya. Kami tahu bahwa kami tidak akan menunjukkan hal ini kepada orang lain dengan mudah. Namun, Shen Chen masih berterima kasih atas kebaikan Feng Shueman. Kemana kamu berencana untuk pergi sekarang? Feng Shueman merenung sejenak, dan bertanya dengan serius. Tuan, apakah Anda punya saran bagus? Feng Wu bertanya balik. Sekarang mereka hanya memiliki pemahaman yang jelas tentang alam dewa. Tujuan umumnya adalah menemukan area dengan sumber daya yang kaya dan lebih banyak peluang untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Jika tujuanmu datang ke alam dewa adalah untuk terus menjadi lebih kuat, aku benar-benar memiliki saran yang bagus. Feng Shueman berpikir sejenak, dan berkata sambil tersenyum adalah baik untuk mencari peluang di mana-mana, tetapi kurang rencana yang masuk akal. Jika Anda punya nyali, Anda dapat berpartisipasi dalam pertempuran alam mistik kuno. Siapapun yang dapat membuat perbedaan di alam mistik kuno akan menjadi orang yang mengejutkan setelah mereka keluar. Para penguasa kuno klan dan klan kuno semuanya telah menempuh jalan ini, dan ini adalah pelatihan yang diperlukan bagi mereka untuk tumbuh dewasa. Alam rahasia kuno misterius. Shen Chen dan yang lainnya terkejut. Bahkan tetua Feng Mo dan yang lainnya tersentak. Tuan akan menyarankan agar orang-orang ini pergi ke sana. Meskipun jalan itu adalah tempat lahirnya yang kuat di alam dewa, tidak mudah untuk dilalui, dan itu dianggap sebagai kuburan para jenius dan arogansi sepanjang zaman, sosok luar biasa yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa telah jatuh. Itu adalah prototipe alam dewa yang dikandung selama asal mula peradaban Kamigawa. Kemudian, setelah tatanan alam dewa membaik, itu dipisahkan dan menjadi alam rahasia yang luas. Feng Shueman berkata dengan serius, ketika dia menyebutkan alam mistik kuno, dia juga memiliki kekaguman yang tak terbatas. Dia juga berpartisipasi dalam kompetisi untuk alam mistik kuno. Lebih sedikit manfaatnya. Persaingan di tempat seperti ini, saya khawatir akan sangat tragis. Shen Chen kagum lagi dan lagi. Semua mengeluarkan air liur. Tentu saja, kekuatan apapun yang telah mencapai skala tertentu, serta calon kultivator biasa di alam dewa, tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Feng Shueman mengangguk dan berkata terutama klan kuno, keluarga kerajaan, dan keluarga besar bangsawan di alam dewa, mereka yang unggul biasanya memiliki persyaratan ketat untuk keturunannya, yaitu mencapai tingkat pencapaian tertentu dalam pertempuran alam rahasia kuno. Dalam banyak kasus, ini menjadi tolok ukur bagi yang lebih muda generasi kelompok etnis tersebut untuk bersaing demi kebaikan dan posisi. Yang Mulia Ratu Es dan Salju dari negara salju kita dulunya hanya seorang putri muda yang tidak terlalu menonjol di antara anak-anak generasi dewa dan tuan-tuan sebelumnya. Itu 300.000 tahun yang lalu, dalam pertempuran alam mistik kuno, dia mencapai hasil yang mengesankan dengan berada di 100 besar, jadi dia melampaui saudara laki-laki dan perempuan kerajaannya dalam satu gerakan, dan memperoleh kualifikasi sebagai penerus Ais dan kuil salju. Penatua Feng Mo menghela nafas, matanya berapi-api, tetapi dia juga menyesal. Di tempat tandus seperti mereka, di mana tidak ada bakat,
hanya penguasa seluruh kuil Feng Shuang dan kelompok etnis yang berpartisipasi dalam pertempuran alam mistik kuno dalam 100.000 tahun terakhir. Para tetua kuil dan jenderal tuan ini semuanya tersingkir pada tahap awal, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam duel puncak di mana para jenius para dewa berkumpul, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi daun hijau. Kamu hanya berada di peringkat 100 besar, jadi kamu memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta kerajaan dewa. Feng Yue terkejut, dan kedengarannya sedikit menakutkan. Sejak keberadaan negara salju, anggota keluarga kerajaan telah mencapai peringkat terbaik, dan mereka hanya berada di 60 besar. Feng Shueman mengangguk ringan. Ada sekitar ratusan juta makhluk hidup di wilayah ini. Kota dewa, dan seperti wilayah besar Feng Shuang kita, ada lebih dari 50 miliar orang di tanah tuan yang sangat biasa, dan seluruh alam dewa Moluo diperkirakan memiliki sekitar 6 triliun orang, tetapi bahkan alam dewa Moluo hanyalah sebutir beras ketika melihat seluruh industri. Jigsaw kecil, menurut Anda berapa banyak orang jenius yang akan berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu? Bahkan Shen Chen dan yang lainnya terengah-engah setelah mengatakan ini, dan tiba-tiba menyadari bahwa mampu mencapai 100 hasil teratas dalam duel semacam itu tampaknya sangat tidak mungkin tercapai, dan mereka hanya bisa melihat ke atas. Ini seperti matahari yang menyilaukan, bersinar terang di langit yang penuh bintang, tetapi sebelum matahari mencapai puncaknya, ia harus menonjol dari lautan bintang. Benar-benar tak terbayangkan. Faktanya, prestasi tuan ini mencapai puluhan juta, tetapi prestasi semacam ini cukup bagi ayah saya untuk yakin bahwa posisi tuan akan diserahkan kepada saya, kata Feng Shueman dengan emosi. Di masa lalu, dia juga masih muda dan sembrono, dan merasa peringkat dengan jumlah sebesar itu sangat memalukan, tetapi setelah pergi ke sana, dia menyadari bahwa bahkan pada tahap awal, itu seperti seekor naga yang menyeberangi sungai, kejam dan kejam, sulit. Dan pertempuran sesungguhnya dari alam mistik kuno dimulai, dan dia, seorang gadis berbakat yang pernah luar biasa di wilayah Feng Shuang, langsung tenggelam untuk waktu yang lama, untuk bertahan hidup di alam mistik kuno, dia terpaksa mengikuti sosok yang lebih kuat. Kedengarannya memalukan, tetapi hanya mereka yang benar-benar mengalami pertempuran kejam semacam itu yang tahu perasaan sebutir pasir di depan karakter seperti emas dan berlian itu, tidak hanya redup, tetapi juga lemah dan hampir dapat diabaikan. Anda mati, tidak ada yang akan melihatnya. Tuan Wilayah Agung Kuil Moluo di dunia saat ini, dia juga peserta di tahun pertama kita. Dalam kesanku, dia mencapai hasil yang mengesankan dari 1 juta teratas, tetapi dia seharusnya tidak terlalu jauh di depan. Feng, kata Shueman dengan takjub. Tahun pertama alam dewa dikatakan ditandai dengan dibukanya alam mistik kuno setiap 30.000 tahun, alam mistik kuno dibuka, dan peradaban Shenhe juga bergerak maju pada tahun pertama. Beberapa bahkan menyesali bahwa peradaban alam dewa dipromosikan oleh pertempuran ekstrim di puncak, dan struktur serta kekuatan alam dewa juga dipromosikan oleh pertempuran ekstrim itu. Saat ombak besar membasuh pasir, emas akan bersinar, tapi pasir hanya bisa mengikuti ombak. Mendengar apa yang kamu katakan, itu benar-benar menggoda. Shen Chen menghela nafas, dan tiba-tiba merasa bahwa sekarang mereka, di alam dewa, juga pasir yang tidak mencolok, dan mereka hanya dapat memandang ke eksistensi superior itu. Hehe, nyatanya pertempuran para dewa kuno tidak hanya bisa mempertajam diri sendiri, tapi juga memiliki banyak peluang besar yang pada dasarnya tidak bisa didapatkan dari dunia luar. Beberapa di antaranya bahkan menggoda Raja Kerajaan Tuhan, bahwa mereka telah mencapai tahap mereka. Saya tidak bisa masuk. Feng Shueman mengangguk dan melanjutkan di daerah di mana Tuan berpartisipasi terakhir kali, dikatakan bahwa petunjuk nektar kehidupan digali. Belakangan, bahkan orang-orang di kuil kehidupan dan kuil alam menjadi tergila-gila karenanya. Kuil tingkat raja semuanya merasa bahwa hal itu terkait dengan asal mereka. Saya mendengar bahwa paus tua yang gelap dari generasi itu juga menggunakan metode rahasia kuno untuk mengirim surat kepada mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran alam rahasia kuno di Takhta Suci. Dia mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan hal ini dan membuat dekrit. Salah satu dari 12 calon pangeran yang bisa menjadi paus berikutnya dalam satu gerakan. Penguasa kota tua dari tirai yang retak berkata dengan suara yang dalam, dan dia juga telah mendengar tentang peristiwa yang mengejutkan alam dewa. Apa itu nektar kehidupan? Apakah ini sangat menakutkan? Kulit kepala Shen Chen mati rasa, dan untuk beberapa alasan, jantungnya berdebar kencang. Nektar kehidupan, inti kehidupan, dan jantung alam dianggap sebagai asal mula misteri kehidupan di alam dewa. Jika Anda mendapatkan satu, Anda dapat menjalani 3 kehidupan lagi. Jika Anda mendapatkan yang kedua, Anda bisa hidup 10 nyawa lagi. Jika bisa mendapatkan ketiganya, konon bisa membuka pintu menuju kehidupan abadi, keabadian. Feng Shueman menghela nafas dengan terpesona.
Tokoh-tokoh kuat di alam dewa memiliki vitalitas yang sangat ulet. Tanpa menggunakan kekuatan eksternal, beberapa keberadaan di puncak piramida dapat hidup lebih dari 1 juta tahun. Bahkan orang setingkat dewa dapat hidup sekitar 50.000 hingga 100.000 tahun. Namun pada analisa terakhir, sekuat apapun karakter, ada batas waktu untuk bertahan hidup. Begitu batas waktu tercapai, sebaik apapun peruntungan Anda akan tersingkir oleh waktu. Oleh karena itu, memperpanjang umur selalu menjadi topik abadi bagi orang-orang berpangkat tinggi di alam dewa. Oleh karena itu, hal-hal seperti obat ajaib dianggap sebagai roda kehidupan orang-orang berpangkat tinggi, dan mereka ingin mendapatkannya dengan segala cara. Semacam obat ajaib biasanya hanya dapat memperpanjang hidup sekali, dan meskipun itu adalah obat ajaib yang berbeda, efeknya akan terus berkurang di masa depan. Secara umum, obat ajaib dapat digunakan paling banyak lebih dari 10 kali, pada akhirnya, mungkin obat ajaib hanya dapat memperpanjang umur keberadaan itu selama ratusan tahun, atau bahkan puluhan tahun, hingga benar-benar tidak efektif. Dengan cara ini, meskipun kekuatan tertinggi di alam dewa memiliki obat ajaib yang cukup, jumlah tahun untuk bertahan hidup sudah terbatas, tetapi misteri kehidupan abadi selalu dianggap sulit untuk didaki. Di bidang ini, hukum kehidupan dan hukum alam tampaknya memiliki keunggulan yang tak tertandingi, terutama yang kuat, yang dianggap sebagai kunci pembuka pintu menuju kehidupan abadi. Dan keberadaan 3 legenda nektar kehidupan, inti kehidupan, dan jantung alam dianggap sebagai asal mula kedua hukum tersebut. Jika mereka dapat dimiliki pada saat yang sama, mereka mungkin benar-benar menjadi pembawa kehidupan, dan alam, dan hidup selamanya. Untuk waktu yang lama, inti kehidupan telah berada di tangan kuil kehidupan, dan itu dianggap sebagai inti dari kuil, dan itu juga merupakan hukum suci tertinggi mereka, kuil alam, dan statusnya sama dengan inti kehidupan. Hanya nektar kehidupan yang dikatakan telah muncul di alam dewa. Beberapa orang mendapat sejumlah kecil, tetapi harus ada lebih. Kemudian, itu muncul di alam mistik kuno, yang secara alami menyebabkan guncangan ke segala arah. Sekarang Paus Lama dari Vatikan Kegelapan tidak lagi tahu berapa banyak orang sebelum tahun pertama. Legenda mengatakan bahwa raksasa alam dewa telah menggunakan 17 tanaman obat ajaib, dan hampir semua yang ada di alam dewa telah diobati oleh dia, tidak berguna. Ini sepertinya berarti bahwa Paus Kegelapan telah mencapai akhir hidupnya, tetapi bagaimana mungkin keberadaan seperti itu rela mati? Dia pernah ingin mengklaim 2 hal dari kuil kehidupan dan kuil alam, tetapi 2 hal itu adalah orang suci tertinggi dari 2 kuil objek hukum pasti tidak akan setuju, jadi ketika Paus Gelap datang, dia fokus mencari nektar kehidupan. Di sekitar, Feng Wu dan yang lainnya telah menyadari bahwa seorang pria terengah-engah setelah mendengarkan kata-kata dari penguasa angin dan embun beku yang agung. 3 hal itu, dapatkah orang mati dibangkitkan? Setelah hening sejenak, Shen Chen tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, dia memang sangat gelisah. Meskipun dia bertekad untuk mengejar keabadian yang terlepas dan mematahkan belenggu, jalan ini tidak jelas dan tidak diketahui, dan bahkan Gu Jing dan Peritian Xuan mengatakan bahwa itu mungkin tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, jika ada cara lain, Shen Chen secara alami tidak dapat mengabaikannya. Pasti tidak ada cara lain di pesawat itu, tetapi setelah datang ke alam dewa, Shen Chen telah memperhatikan hal-hal di bidang serupa. Sekarang mendengar bahwa ada 3 hal di alam dewa, secara alami sulit untuk menahan diri, mungkin, itu benar-benar kesempatan bagi Xiao Nizi untuk hidup kembali. Feng Sueman meliriknya dengan heran, dia tidak menyangka orang ini tertarik pada 3 hal itu, dan dia sangat bersemangat. Namun, Feng Sueman tidak menuangkan air dingin ke Chen Chen, dan merenung sejenak, berkata ada kekuatan yang sangat kuno di alam dewa, yang telah lama mati, dan keturunan generasi selanjutnya sangat berharap untuk menggunakan ini 3 hal untuk menghidupkannya kembali. Kalimat seperti itu tidak diragukan lagi benar-benar memicu harapan Shen Chen. Bahkan makhluk tertinggi di alam dewa memiliki kesimpulan seperti itu, yang berarti mungkin ada kesempatan seperti itu. Jika kamu juga ingin membangkitkan seseorang, maka penguasa buku ini menyarankan agar kamu mulai dengan nektar kehidupan, kata Feng Sueman dengan serius. Shen Chen mengangguk. Faktanya, Tuan Feng Shuang ini mengatakannya dengan sangat halus. Dia mungkin tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan salah satu dari ketiga hal itu. Ini normal. Jantung alam dan inti kehidupan adalah sumber kehidupan dari 2 kuil tingkat dewa kuno. Jika mereka ingin merencanakan, itu berarti mereka mungkin menjadi musuh dari 2 kuil super. Berdasarkan dia saat ini saja, ini terdengar seperti dongeng, apalagi Raja Kerajaan Tuhan, bahkan jika dia adalah bawahan raja, dia tidak bisa menanganinya sekarang. Kenyataannya kejam, tetapi tidak ada gunanya melarikan diri. Niat asli Feng Sueman mungkin untuk meninggalkan harapan untuk dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu.
Meskipun nektar kehidupan sulit ditemukan, itu adalah sesuatu tanpa pemilik. Jika tidak, tidak ada apa-apa kalah. Faktanya, bahkan Shen Chen sendiri mengerti bahwa terlalu jauh untuk memikirkannya sekarang, dan dia tidak akan impulsif sebelum dia memiliki modal. Masih ada 12 tahun tersisa untuk pertempuran alam mistik kuno ini, tetapi waktu hampir habis, dan kamu perlu meningkatkan kekuatanmu sendiri. Feng Shueman tidak banyak bicara, dan setelah menunjukkan jalan bagi orang-orang ini, dia memberitahu waktu ketika dunia rahasia kuno mereka terbuka. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang menghancurkan dunia di alam dewa ini, kamu perlu mendapatkan kualifikasi. Kamu tidak memiliki latar belakang kekuatan besar di alam dewa, jadi kamu hanya bisa berjuang untuk kualifikasi itu sendiri. Penatua Feng Mo juga memberitahu. Hanya candi di atas tingkat menengah yang berhak mendorong kuota, sementara yang lain harus mencari jalan lain. Dalam 6 tahun sebelum pembukaan alam mistik kuno, ada kompetisi dalam berbagai bentuk di berbagai bagian alam dewa, dan kuota sebagian besar kekuatan tidak dapat digunakan. Dalam hal ini, mereka akan sering mengeluarkannya dan memberikannya kepada persaingan orang-orang yang cakap. Bahkan, ini juga dipaksakan. Hasil perang alam mistik terakhir secara langsung menentukan jumlah kuota untuk yang berikutnya. Untuk memastikan kuota cukup untuk waktu yang lama, kekuatan itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kelebihan kuota. Benih, jika benih itu mencapai hasil di alam mistik kuno, kehormatan semacam itu juga akan diperhitungkan di kepala mereka. Ini adalah tindakan yang saling menguntungkan, bahkan kuil tingkat raja dari kerajaan ilahi akan menyediakan sebagian untuk bersaing orang lain selain memenuhi kebutuhan keturunan mereka sendiri. Pada awalnya, Lord of Wind and Frost mereka juga mendapat jatah dengan cara ini. Akan ada periode nanti. Setelah mendapatkan wawasan tentang situasinya, Shen Chen dan yang lainnya pergi dan memulai perjalanan. Itu masih awal dalam pertempuran antara dewa-dewa kuno, dan tugas yang paling mendesak adalah meninggalkan wilayah tulang besar terlebih dahulu. Wilayah ini sekarang memiliki terlalu banyak perhatian dari mata kuil, jika mereka tidak berdiri pada tindakan mereka, mereka secara alami akan pergi pagi ini. Tuanku, bukankah terlalu ilusi bagimu untuk memberitahu mereka sesuatu seperti nektar kehidupan? Itu adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh paus tua yang gelap, tetapi tidak bisa didapat. Setelah orang-orang itu pergi, Penatua Feng Mo melangkah maju dan berkata dengan hormat, sedikit menghela nafas, bukan karena dia meremehkan orang-orang itu, tetapi karena hal-hal yang bahkan diperjuangkan oleh raksasa alam dewa terlalu banyak untuk bawahan, di luar jangkauan. Hehe, ketika orang masih muda, adalah hal yang baik untuk memiliki tujuan yang tinggi. Saat mereka belajar lebih banyak tentang alam dewa, mereka akhirnya akan memahami kesulitan menemukan hal semacam itu. Feng Shueman meliriknya dan berkata dengan tersenyum. Itu benar, tuanku juga baik. Lebih baik daripada meminta mereka untuk menemukan inti kehidupan dan jantung alam. Jika dua yang terakhir, maka tidak ada harapan. Hati-hati. Sebenarnya, kita tidak harus menarik kesimpulan begitu cepat. Jangan lupa, mereka adalah orang-orang dari pesawat lain. Mereka mungkin memiliki potensi pertumbuhan yang mengerikan di masa depan. Mari kita tunggu dan lihat. Mata Feng Shueman tidak bisa dijelaskan, untuk beberapa orang alasannya, dia punya firasat bahwa segera, orang-orang di alam dewa itu mungkin menimbulkan kehebohan. Sekarang ada raksasa di tingkat kerajaan Tuhan di alam dewa, dan ada perang dalam game, dan kerajaan Tuhan yang baru didirikan. Ini adalah waktu yang sulit. Jika ada gelombang lain, itu akan terjadi hidup. Semua orang di bawah Raja Dewa dapat berpartisipasi dalam perang Raja Dewa. Darah Tuan ini tidak pernah mendingin, dan aku akan pergi lagi. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi di masa depan. Feng Shueman menghela nafas diam-diam, menantikan kedatangan hari seperti itu. Tidak lama kemudian, Feng Shueman memimpin orang untuk menggeledah kuil tulang layu, dan kemudian dengan tegas menghancurkan batu penjuru kuil. Dalam sekejap, kuil Nuoda runtuh, api hukum hancur, dan sumber keyakinan juga menghilang tak terlihat. Kuil besar tingkat penguasa telah hancur total dan tidak ada lagi. Seluruh kota Bonggat dipenuhi dengan kepanikan dan kegelisahan. Keberadaan tertinggi di wilayah yang luas ini telah runtuh, dan pola sebelumnya akan ditulis ulang, yang berarti untuk waktu yang lama, pertempuran baru akan mengikuti satu demi satu. Sebagai penghasut kejadian ini, Feng Shueman segera mengumumkan kemenangannya setelah kembali ke kuil Feng Shuang. Karena, setelah Great Bone Territory tidak memiliki pemilik, wilayah itu akan menjadi sasaran penaklukan dan pembagian oleh penguasa di sekitarnya. Meskipun kuil angin dan beku telah menurun di masa lalu, setelah kemenangan besar ini, momentumnya pasti akan membuat semua pihak ketakutan dalam semalam, dan menempati posisi yang menguntungkan dalam kompetisi ini. Pada saat yang sama,
Feng Shueman juga mengeluarkan ultimatum yang kuat kepada rumah-rumah Senceng yang diam-diam telah menyebabkan masalah di masa lalu, bersekongkol melawan hukum, dan melarikan diri dari kendali kuil, menuntut Tuan Senceng mereka untuk segera datang ke pengadilan, dan juga untuk membawa apa yang mereka lewatkan di masa lalu lebih dari 10 kali persembahan, jika tidak maka akan dihukum berat. Sikap yang begitu keras, ditambah dengan kekuatan kemenangan penuh sebelumnya atas musuh lama, kuil tulang, hampir dalam semalam, di wilayah Feng Shuang, para dewa dan penguasa kota yang tidak pernah menjadi kaki tangan di masa lalu semuanya diam, dan aliansi swasta juga bubar. Di masa lalu, ada Temple of Withered Bones untuk diperiksa dan diseimbangkan, dan Temple of Wind and Frost tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menghadapinya. Sekarang, Temple of Wind and Frost sedang berjalan lancar. Anak kecilku, di sana tidak ada ruang untuk menangkis. Adapun kuil tulang, para master dewa yang dipanggil kehilangan keberanian untuk terus berperang melawan kuil Feng Shuang setelah mengetahui berita tentang kehancuran kuil tulang layu dan pembunuhan penguasa agung tulang layu. Banyak master dewa bahkan mengubah jalan mereka secara langsung dan datang ke kota Feng Shuang untuk menemui mereka. Mereka sekarang berada di wilayah besar Feng Shuang, dan mereka takut dibalas oleh tuannya. Kebangkitan kuil angin dan beku tampaknya tak terbendung, bahkan cabang dari 3 kamar dagang utama di kota angin dan beku telah mulai secara diam-diam memperluas cabang zaitun ke kuil angin dan beku, bersedia memberikan beberapa hal disebut hati dalam perjalanan menuju kuil angin dan embun beku. Dukungan keuangan itu sangat umum di berbagai tempat, bagi mereka yang kuat dan berpotensi, bahkan kubu lokal seperti 3 kamar dagang utama dan 7 anisasi besar bersedia menjalin hubungan baik, jika tidak, hidup mereka akan sulit. Hidup yang tidak nyaman. Kekacauan semacam ini berlangsung selama beberapa bulan, dan berangsur-angsur mereda sampai Great Bone Territory dibagi oleh 4 atau 5 penguasa tetangga. Di bawah malam, kota tulang layu yang telah mengalami banyak kekacauan terlihat sedikit sepi. Meskipun masih memiliki skala kota dewa tingkat menengah dan bawah, itu tidak lagi sepopuler dulu. Dengan runtuhnya kuil tulang kering, beberapa anisasi sudah bersiap untuk mentransfer sebagian kekuatan mereka ke tempat lain, dan tidak akan terus mempertahankan spesifikasi lama. Tanpa kuil, kekuatan kota dewa ini akan sangat berkurang. Saat ini, untuk memperebutkan posisi penguasa kota dewa yang baru, ada juga perang yang berkecamuk di sini, dan ada juga permainan beberapa kuil terdekat di belakangnya. Sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam diam-diam muncul di platform misterius di bawah reruntuhan, berjalan keluar dari kegelapan, dan menginjak reruntuhan. Dahulu kala, ada sebuah kuil yang berdiri di sini. Tapi sekarang, kuil itu hancur, dan batu penjuru tersapu oleh kuil Feng Shuang, dan kemudian orang-orang dari kota datang untuk menjelajahinya lagi. Hanya reruntuhan dan pola ilahi yang rusak yang tersisa di sini, selain itu, tidak ada yang tersisa, bahkan pecahan logam berharga telah diambil oleh para pengembara. Hanya altar aneh yang masih utuh dan tidak bisa dibongkar. Feng Shueman mencoba mengguncangnya, tetapi tidak bisa diguncang. Sekarang sekelompok orang ini keluar dari altar aneh itu. Limbah. Di depan sekelompok orang misterius bertopi hitam ini, lelaki tua yang menjadi pemimpin, dengan mata suram dan perawakan pendek, memegang tengkorak hitam dan tongkat tulang, dia jelas sedikit marah saat ini. Tuan Dewa Raja, kami terlambat, pria dengan tulang itu telah dimusnahkan oleh musuh lamanya. Seorang pria parubaya dengan kulit putih, mengenakan 10 cincin dan anting-anting di tangannya, terlihat aneh, datang dan beri hormat. Bocah dengan tulang itu sebelumnya melaporkan bahwa dia telah memperoleh benih suci dan penggalan hukum suci, tetapi karena benda itu istimewa, dia tidak berani menggunakan susunan rahasia untuk mengirimkannya ke ibu kota sihir, karena takut dirampok oleh pejabat negara salju. Belakangan, Raja dan yang lainnya, saya pernah menemukan fetis tersegel untuknya, dan menyerahkannya ke sini dengan pengorbanan setan hitam. Cepat temukan di mana segel itu berada. Pria tua bengkok itu mengeluarkan suara rendah, dan di mata pria tua itu, 2 berkas cahaya hitam tampak nyata, dan dia juga memindai reruntuhan. Segel yang dilepaskan oleh fetis penyegelan begitu kuat bahkan dia tidak bisa memecahkannya, tidak ada yang bisa menghapus wilayah ini, bahkan wilayah Dewa Agung ini. Namun, segera, sekelompok pengikut lelaki tua itu dengan cepat mengeluarkan beberapa batu besar dari reruntuhan, yang tampaknya digunakan untuk membangun kompartemen tersembunyi, tetapi sekarang mereka juga terfragmentasi, dengan apa yang oleh orang dewasa disebut gelombang segel bintang 9 yang gelap pada mereka. Sayang sekali segel hitamnya sudah lama rusak, dan tidak ada bekas benih suci atau pecahan di tumpukan batu, rupanya diambil oleh seseorang. Apa? Murid lelaki tua bungkuk itu menyusut tajam, ketakutan dan marah. Bagaimana ini mungkin? Pria berkulit putih dengan ekspresi yin dan yang aneh juga mengucapkannya dengan kaget, dan yang lainnya semua tersentak. Siapa yang melakukannya? Saat berikutnya, lelaki tua bengkok itu marah dan berteriak pelan,
yang hampir membuat seluruh kota Tulang Layu bergetar. Aura menakutkan membuat tokoh-tokoh besar di kota itu merasa ngeri, bahkan penguasa besar Tulang Layu tidak pernah merasakan hal ini ketika dia masih hidup. Pemaksaan yang mengerikan. Banyak orang melihat ke arah reruntuhan kuil, hati mereka sangat gelisah, dan mereka menyadari bahwa mungkin ada keberadaan yang kuat turun ke sana. Tidak ada yang berani bertanya, dan orang-orang di kota yang berjuang untuk posisi penguasa kota dewa menetap satu demi satu, dan pergi dengan ketakutan. Berjalan di reruntuhan, lelaki tua bengkok itu segera menyadari impulsifnya barusan, mengerutkan kening, melambaikan tongkat kerangka hitam, memimpin pengikut dan bawahannya, dan menghilang di tempat dalam sekejap. Tidak lama kemudian, orang-orang ini muncul di pegunungan yang dalam dan hutan tua, puluhan ribu mil jauhnya dari kota Tulang Kering. Tuanku, masalah ini dilakukan oleh kuil junior di tempat ini. Mungkin kedua hal itu diambil oleh mereka. Sebaiknya kita mengambilnya kembali. Di hutan tua, seseorang berteriak dengan suara menggelegar. Orang ini tinggi, seperti raksasa kecil, dengan tangan terbuka, berotot, memegang gada, sangat galak. Ini adalah kelompok etnis langka di alam dewa, Behemoth Gelap, yang merupakan manusia setengah binatang, lahir dengan kekuatan besar. Meskipun mereka tidak sebesar Titan, mereka jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari orang biasa di alam dewa. Selain lelaki tua bengkok dan murung itu, ada 10 lelaki kuat dengan napas kuat dan status baik, Bimon Gelap ini adalah salah satunya. Dan orang-orang lain itu semuanya merendahkan diri, mereka jelas hanyalah hamba Tuhan, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Lelaki tua bungkuk itu melirik lelaki besar itu, dan mendengus dingin, jangan lupa untuk apa kita di sini, dan jangan lupa, tempat seperti apa tempat ini, biarkan aku berurusan dengan sebuah kuil, apakah kamu tahu apa-apa akibatnya? Tuanku benar, hati hitam, Anda menerima begitu saja. Kuil memiliki matanya sendiri. Begitu terlalu dekat, sulit untuk menyembunyikan keberadaannya. Jika ditembak, pasti akan terungkap. Jika para bangsawan dan pejabat negara salju itu tahu saat itu, kita akan ada masalah besar nanti. Pria berkulit putih dengan eksentrisitas yin dan yang tertawa bercanda, seolah mengejek pria besar dengan anggota tubuh yang kuat dan pikiran sederhana. Para tetua melakukan banyak upaya untuk mengirim kami ke sini. Anda tidak boleh gagal dalam misi itu, atau Anda akan dihukum berat oleh Yang Mulia Kaisar Iblis. Seorang pria botak yang memegang pedang gigi gergaji mendengus. Oke, misi itu penting. Kita akan mendapatkan dua hal itu ketika kita menyelesaikan misi dan pergi. Sekarang kita harus pergi dan membunuh target yang telah diberikan hukuman mati oleh Tuan. Orang tua Reyot itu dengan tegas menghentikan orang-orang ini untuk berdebat dengan tidak sabar, orang-orang ini tidak semuanya sama, mereka semua dipilih dengan cermat oleh para tetua. Dia juga objek yang dipilih dengan cermat oleh para tetua. Metode rahasia tabu kuno seperti pengorbanan iblis hitam terlalu sulit untuk mengirimkan makhluk hidup. Ada juga persyaratan ketat untuk target transmisi. Butuh energi untuk mencapai keseimbangan tanpa menyentuh batas atas. Jika tidak, selama teleportasi, makhluk hidup akan mati dalam hukum ruang angkasa. Untungnya, setelah masa persiapan yang matang dan membayar mahal, mereka akhirnya berhasil memasuki negara salju dan datang ke sini. Nyatanya, bukan hanya penyeberangan jarak jauh yang super jauh, tapi cara memasuki perbatasan Snow Country saja menghabiskan banyak uang. Orang tua dan bawahannya tahu betul bahwa orang tua dan bawahannya telah membayar begitu banyak di ibu kota, jika misi ini tidak berhasil, maka mereka bahkan tidak akan berpikir untuk kembali hidup. Sekarang orang menyebalkan dengan tulang telah dibunuh oleh seseorang, dan tanpa petunjuknya, mungkin sulit bagi kita untuk menemukan mereka yang terbunuh. Tuhan telah memberikan tujuan kematian. Pria Yin dan yang berkulit putih itu sedikit khawatir. Tidak masalah. Meskipun anak laki-laki dengan tulang itu bodoh dan tidak kompeten, setidaknya dia melakukan hal yang benar. Mata pelipisnya telah mengunci jejak seorang pemuda. Dari penampilan, itu harus menjadi tuannya. Kuncinya intinya adalah memberitahu anak laki-laki yang harus dibunuh. Meskipun mata candi telah hancur, jejaknya baru saja ditemukan di reruntuhan. Meskipun hilang, keberadaan umum dan arah orang-orang itu masih dapat ditentukan. Pria tua bengkok itu tersenyum dingin, segera mengeluarkan cakram hitam, menjentikkan jarinya, dan membubuhkan tanda di dalamnya. Cici. Saat berikutnya, piringan hitam bersinar, dan seberkas cahaya hitam bergeser ke satu arah, dan ada fluktuasi samar yang memancar keluar. Aku sudah meninggalkan wilayah besar ini, dan kecepatannya cukup cepat, tapi jika aku keluar, kamu tidak bisa kabur. Di wajah lelaki tua bungkuk itu, ada ekspresi kepuasan yang dingin. Sekarang dia mencoba yang terbaik untuk menahan napas, dan ketika dia menemukan mangsa itu, dia bisa mulai membunuh mereka. Mengapa Anda membutuhkan tuanmu untuk mengambil tindakan?
Saya telah mengubah tubuh iblis untuk bertanya sebelumnya. Orang-orang itu adalah yang terkuat, tidak lebih dari dewa tingkat 1. Meskipun mereka memiliki beberapa keterampilan, mereka tidak dapat menyelesaikan idiot dengan kering tulang. Seorang pria dengan wajah ganas tiba-tiba memiliki cahaya dan bayangan yang melayang masuk, seperti jiwa yang merasuki tubuh. Ini adalah teknik aneh dari iblis langit, yang disebut klon berburu iblis. Oke, jangan ceroboh. Dilihat dari petunjuknya, orang-orang itu mungkin memiliki senjata yang mengerikan di tangan mereka, lelaki tua Reyot itu mengingatkan. Meskipun begitu, tuanku juga membawa barang terlarang yang diberikan oleh para tetua, yang cukup untuk menyelesaikan masalah. Pria berkulit putih itu tersenyum dengan datar. Jie, tentu saja, bahkan jika benda ini digunakan untuk menargetkan Raja Dewa peringkat ke-10, itu cukup untuk membunuh mereka. Orang-orang itu sangat kuat, jika tidak, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan benda terlarang seperti itu. Orang tua Reyot itu tampak berapi-api, di atas sudah dikatakan, selama misinya selesai, barang terlarang akan diberikan kepadanya. 5 bulan telah berlalu sejak pertempuran di kuil angin dan beku. Pada saat ini, Shen Chen dan rombongannya telah meninggalkan Tuan Agung Tulang Layu, menyeberang ke Tuan Agung Pas, dan sekarang menuju ke satu-satunya kota dewa perantara di domain dewa besar ini. Hanya ketika mereka sampai di sana, mereka dapat pergi dengan bantuan susunan teleportasi tingkat yang lebih tinggi. Bepergian melalui alam dewa seperti ini cukup mencengangkan mahal. Arai teleportasi level 1, setelah digunakan, setiap orang harus membayar 500 dinding dewa. Setiap orang dalam susunan teleportasi tingkat kedua membutuhkan 2.500 dinding dewa, dan di tingkat ketiga, 5.000, dan di tingkat keempat, lebih dari 10.000. Saat ini, Shen Chen dan partainya memiliki 42 orang, dan mereka semua berjumlah besar untuk satu transmisi. Dan dikatakan bahwa susunan teleportasi skala besar dari tingkat menengah dan tinggi tidak dapat segera pergi setelah membayar uang, dan pemiliknya harus mengumpulkan sejumlah orang sebelum dapat dibuka. Melakukan ini tentu demi keuntungan, setidaknya untuk memulihkan biaya. Tentu saja, jika ada yang mau menghentikan minimum pemiliknya, itu juga bisa dibuka terlebih dahulu, tapi ini bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Aku akan pergi, jika aku mengetahuinya, aku tidak akan membeli tombak perang itu. Sepanjang jalan, penyihir Bihua mengeluh tentang hal ini. Belum lama ini, dia dengan senang hati membeli artefak 3 atribut tingkat 9 tingkat atas ini, tetapi setelah merebut kuil tulang layu, setiap orang memiliki senjata yang kuat seperti prajurit dewa-dewa. Dengan statusnya saat ini di tim, dia juga memenuhi syarat untuk mengambil prajurit master dewa, tetapi Bihua agak enggan berpisah dengan tombak perang berkualitas tinggi 3 atribut. Selain itu, setelah Shen Chen dan yang lainnya memilih, dia tidak memanfaatkan tentara guru dewa yang tersisa. Halberd itu terbuat dari bahan yang sangat bagus, dan layak dijadikan prajurit dewa. Feng Wu tersenyum ringan. Itu benar, saat kita tiba di Moluo Divine City, kita bisa menemukan ahli alkemis pengrajin ahli yang berada di atas level 5 untuk membantumu mengubah benda itu menjadi prajurit ahli. Shen Chen berkata sambil tersenyum, mereka telah memanen cukup banyak di rumah harta karun kuil tulang layu sebelumnya, dan tidak akan sulit untuk membantu gadis iblis ini membangun prajurit Dewa Master. Sebenarnya, saya berpikir bahwa banyak dari senjata kita dapat dipalsukan dan ditingkatkan lebih lanjut di alam dewa. Itu adalah embrio yang sangat baik, kata gadis naga sambil berpikir. Pada kelompok orang ini, selain artefak leluhur, juga terdapat sub-artefak. Sub-artefak semacam itu sangat berbeda dengan senjata di alam dewa, ia memiliki dasar Taoisme. Jika disublimasikan di alam dewa dan selanjutnya digabungkan dengan hukum alam dewa, itu pasti sangat kuat. Alasannya bagus, tetapi hal-hal itu terlalu mudah untuk mengungkap pengejaran kita. Tidak dapat diandalkan untuk menemukan alkemis apapun. Feng Yue setuju dengan proposal ini, tetapi juga menyatakan keprihatinannya. Busur Feng Tian dan panah senyu miliknya adalah embrio yang luar biasa. Ketika dia membuktikan Dao, dia akan menyublim mereka menjadi prajurit Dao eksklusif. Jika digabungkan dengan lingkungan alam dewa dan hukum, dia pasti akan menjadi semakin kuat. Lumayan. Hanya hal-hal seperti itu, apakah mereka mempercayai para alkemis di alam dewa untuk mendapatkannya? Pergi dan kumpulkan rahasia alkimia, cetak biru, dan artefak Tao lainnya dari alam dewa, dan aku akan mengubahnya untukmu. Gu Jing berbicara tentang Shen Chen, membawa kabar baik untuk semua orang. Itu benar, Gu Jing, kamu memiliki kekuatan dari 5 elemen. Dalam hal alkimia, kamu pasti bisa membunuh para pengrajin itu dalam hitungan detik. Mata Shen Chen berbinar, dan yang lainnya juga sedikit bersemangat.
Hanya saja tidak mudah untuk mempelajari rahasia dan cetak biru alkimia kelas atas di alam dewa. Beberapa item rahasia bahkan mungkin lebih mahal daripada prajurit ahli dewa, karena pengrajin ahli itu pasti tidak akan dengan mudah mengungkapkannya kepada orang lain. Perjalanannya sangat panjang, meskipun Shen Chen dan yang lainnya terus-menerus menggunakan susunan teleportasi di sepanjang jalan, perjalanannya masih membutuhkan waktu lama. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang datang ke situ Divine City, kota utama dari situ Great Lord Aslan, tetapi tidak ada cukup orang untuk membuka susunan teleportasi ke stasiun berikutnya. Selain itu, teleportasi melintasi Tanah Tuan Besar juga perlu diterapkan ke kuil Tanah Tuan Besar berikutnya terlebih dahulu sebelum mereka dapat melintasi perbatasan, jika tidak, pemilik susunan teleportasi di sini tidak akan menerimanya. Dalam beberapa bulan terakhir, hanya dengan membayar susunan teleportasi, kami telah menghabiskan lebih dari 6 juta tembok dewa. Perjalanan semacam ini sangat mahal. Di jalan di Sencheng, Feng Wu menyesali bahwa ada begitu banyak dari mereka, jika mereka mengambil susunan teleportasi tingkat ketiga, mereka perlu menghabiskan lebih dari 200.000 tembok dewa setiap kali, dan jika mereka mengambil susunan teleportasi tingkat keempat, biayanya lebih dari 400.000 tembok dewa. Uang masuk dengan cepat dan dihabiskan dengan cepat, jika ini terus berlanjut, biaya perjalanan ke Moluo God City saja akan menelan biaya lebih dari 10 juta. Tetapi jika Anda tidak pergi ke kota Moluo dan ingin pergi ke tempat yang lebih jauh, biayanya akan lebih mahal. Tentu saja, mereka juga dapat memilih untuk tidak menggunakan susunan teleportasi, tetapi dalam hal ini, mungkin diperlukan beberapa tahun untuk melakukan perjalanan melalui domain dewa yang besar. Guangbao dari alam dewa benar-benar memusingkan, tapi setelah mereka menyeberang dari pesawat lain, mereka tetap mendarat di tanah tandus. Tampaknya benar-benar tidak mudah menjadi pengelana di alam dewa. Shen Chen tersenyum. Nyatanya, tidak hanya susunan teleportasi, tetapi juga banyak biaya perjalanan di kota dewa. Kota dewa tingkat menengah dan tingkat bawah semacam ini sangat besar, ketika terbang di langit tidak diperbolehkan di kota dewa, Anda hanya dapat menggunakan transportasi untuk bepergian lebih jauh, jika tidak, Anda tidak tahu kapan Anda akan pergi. Benteng Tuan Besar berikutnya ada di daerah ramai di utara kota situ ketika Shen Chen dan yang lainnya menghabiskan ratusan dolar untuk menyewa Luan Singa, aula resepsi benteng ini masih terbuka. Kepala sekolah di sini melirik Shen Chen dan yang lainnya dengan santai, dan dengan santai bertanya kepada mereka tentang niat mereka untuk pergi ke ketuhanan mereka, dan setuju untuk melamar, tetapi dia tidak mempersulit, karena tidak perlu untuk itu. Faktanya, kepala sekolah sedang melihat kekuatan Shen Chen dan yang lainnya, semakin tinggi levelnya, semakin berhati-hati mereka. Kelompok seperti ini yang bahkan tidak memiliki kekuatan seorang jenderal hampir tidak dapat melakukan kesalahan jika mereka pergi ke sana, jadi tentu saja tidak perlu terlalu banyak menyiksa mereka. Biaya penanganannya adalah 500 tembok dewa per orang. Meskipun mereka menyetujui aplikasi Shen Chen berpasangan dan berpasangan, tetapi kepala benteng kuil El sama sekali tidak ambigu ketika dia mengumpulkan bayaran. Ini juga butuh uang. Meng Yuhan kaget, mereka baru saja lewat, jadi mungkin saja mereka masih harus membayar tol. Dan biayanya tidak murah. Tentu saja, susunan teleportasi semacam ini melintasi perbatasan Tuan membutuhkan sejumlah tenaga untuk pengelolaan harian kuil kita, kata tuannya dengan tidak sabar, jelas tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika Anda ingin melewati susunan teleportasi di sini dan pergi ke kota Elgat mereka, Anda harus mendapatkan kualifikasi masuk di sini, jika tidak, pemilik susunan teleportasi pasti tidak akan menerimanya. Nyatanya, di wilayah manapun di alam dewa, ini juga merupakan cara bagi kuil-kuil besar untuk menghasilkan uang. Meskipun ini bukan niat awal mereka, karena menguntungkan, tentu saja mereka tidak bisa melepaskannya. Shen Chen dan rombongannya secara alami tahu bahwa situasinya lebih kuat dari yang lain, dan benar-benar tidak ada cara untuk melakukan hal semacam ini. Tentu saja, masalah sepele seperti itu tidak layak menimbulkan komplikasi tambahan. Setelah membayar 21.000 senbi, semua orang bisa mendapatkan kontrak masuk yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kontrak semacam itu tercermin dari dinding kristal yang sangat istimewa, yang terhubung dengan nafas setiap orang, jadi pada dasarnya tidak ada penangkapan ikan di perairan yang bermasalah dan peniruan. Dalam hal ini, peradaban Kamigawa telah membuat kemajuan besar. Memegang kontrak masuk, Shen Chen dan rombongannya akhirnya dapat berteleportasi, tetapi jumlah orang belum dikumpulkan, jadi mereka hanya dapat memesan tempat seolah-olah mereka membayar sebagian dari deposit. Berapa lama? Shen Chen bertanya kepada orang-orang di sini. Kami sedang membangun susunan teleportasi tingkat 5 tingkat rendah di sini. Menurut aturan, setidaknya 500 orang diperlukan untuk memulainya sekali. Sekarang termasuk Anda, ada lebih dari 400 orang. Menurut pasar sebelumnya,
diperkirakan akan memakan waktu setengah bulan. Tentang pengurus susunan teleportasi memberitahuku ini, dengan sedikit kesombongan dalam kata-katanya. Meskipun susunan teleportasi tingkat kelima hanya lebih rendah, tidak semua penguasa besar memilikinya. Bagus. Shen Chen mengangguk, tidak ada gunanya cemas sekarang, dia hanya bisa menunggu dulu. Nyatanya, penanggung jawab sombong itu bukannya tidak masuk akal, tidak ada susunan teleportasi tingkat 5, wilayah angin besar dan beku dan wilayah tulang besar. Membangun susunan teleportasi dua arah pada level ini akan menghabiskan banyak biaya, dan biasanya ditanggung oleh banyak kekuatan dengan bobot yang cukup. Mereka hanya dapat tinggal sementara di rumah pos di kota Tuhan, menunggu dengan tenang, dan akan berkeliling kota di waktu senggang untuk belajar lebih banyak. Aku mendengar bahwa arena grup diadakan di kuil Tuhan di sini baru-baru ini. Brat, ayo pergi dan lihat Dewi ini. Setelah tinggal selama 2 hari, Feng Yue merasa bosan, jadi dia datang ke pintu dan meminta Shen Chen untuk menemaninya jalan-jalan. Gadis kecil ini sepertinya menemukan sesuatu yang menarik. Aku juga datang. Long Nu kebetulan pergi keluar, dan setelah mendengar kata-kata Feng Yue, dia juga ingin melihatnya. Adapun Meng Yuhan dan gadis-gadis lain, mereka pergi pagi-pagi sekali. Kota seperti ini di alam dewa sangat besar, dan memang ada banyak hal baru dan aneh. Mereka bertiga berjalan di jalan, berjalan perlahan, alun-alun tempat diadakannya arena kelompok berada di daerah perkotaan ini. Jadi tidak perlu menyewa tunggangan dari perusahaan transportasi. Dalam perjalanan ke sana, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa tempat itu tampak sangat hidup, karena ada banyak orang di sekitar yang bergegas dengan penuh semangat. Ketika saya datang ke sini, memang ramai orang, di alun-alun besar, saya bahkan tidak bisa menemukan tempat tinggal. Untungnya, ada penjaga Shen Chen di sini untuk menjaga ketertiban, dan tidak ada yang diizinkan tinggal di gang di antara setiap area alun-alun untuk menghindari kekacauan. Alun-alunnya datar, berbeda dengan arena yang menyajikan tempat duduk berundak, sehingga agar semua orang yang datang bisa melihat pertandingan, arena di tengah alun-alun dibangun sangat tinggi. Shen Chen dan yang lainnya berjalan cepat di lorong, dan segera menemukan Guqin dan Zhongling di area tontonan. Gadis-gadis ini keluar sangat awal, dan mereka sepertinya tertarik dengan kesibukan itu. Terutama gadis Meng Chanmo yang juga membeli manisan buah dan biji melon harum, dan memakannya dengan sangat lahap. Dari waktu ke waktu cangkang biji melon beterbangan dari tubuhnya, yang harus dimakan oleh menglong kecil yang bersembunyi di mangkuk Sumeru. Apa yang mereka bandingkan? Shen Chen datang dengan Feng Yue dan Long Fei, dan bertanya kepada Guqin dan mereka sambil tersenyum. Tentu saja ini adalah kontes seni bela diri, untuk pamer, kata Meng Chanmo sambil tersenyum manis. Hehe, Shen Chen terdiam. Dari kelihatannya, skala kompetisi ini cukup bagus, karena ada lebih dari satu guru dewa yang menonton dari meja tamu di kejauhan, dan mereka sepertinya adalah tokoh kelas berat di wilayah besar ini yang datang untuk membantu. Di kursi VIP di tengah, ada seorang pria parubaya mengenakan jubah putih, megah, meski sengaja menyembunyikan auranya, duduk di sana seperti dewa, seperti inti hukum dan kepercayaan, dengan semacam kekuatan jantung berdebar. Mampu menjadi begitu eksklusif dan sombong di satu tempat jelas hanya penguasa kuil. Setiap penguasa kuil adalah keberadaan seperti totem di wilayahnya sendiri. Sejak mereka mengambil alih kekuasaan dan duduk di singgasana, mereka memiliki dia telah menjadi penguasa hukum bait suci dan objek pemujaan orang percaya yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari auranya, penguasa besar situ lebih kuat dari penguasa angin dan embun beku dan penguasa tulang layu, dan mungkin memiliki kekuatan tingkat 8 akhir atau bahkan dewa-dewa tingkat 9. Ini tidak mengherankan, kuil situ sudah berperingkat cukup tinggi di domain dewa besar Moluo, dan sudah pasti tidak sebanding dengan kuil tulang kering dan kuil tulang kering. Bahkan ada rumor yang beredar di dunia luar bahwa setelah beroperasi paling lama 3.000 tahun, skala kota dewa situ akan menjadi kota dewa berukuran sedang. Pada saat ini, penguasa agung situ, serta sekelompok orang kuat dari kuil, dan orang-orang berpangkat tinggi di semua wilayah ada di sini, yang menunjukkan betapa pentingnya mereka melekat pada arena kelompok ini. Kudengar pemenang arena grup ini akan direkomendasikan oleh kuil situ. Guqin tersenyum ringan. Kuota untuk berpartisipasi langsung dalam pertempuran dewa kuno. Shen Chen bertanya dengan heran. Tidak semudah itu. Meskipun kuil situ kuat, itu tidak mampu menahan kuota semacam itu. Itu hanya kuota sekunder yang direkomendasikan. Anda dapat langsung berpartisipasi dalam pemilihan calon benih yang akan dilakukan oleh penguasa alam ilahi tuan rumah dalam waktu dekat, dan tidak perlu menyaring lagi. Cukup bagus. Ini menghemat banyak masalah, tetapi wanita itu Feng Xueman, mengapa dia tidak memberi kita beberapa tempat seperti ini saja? Shen Chen mengangguk, dan kemudian menjadi sedikit tertekan. Mendengar apa yang dikatakan Feng Xueman sebelumnya,
Shen Chen sekarang juga tahu bahwa jika dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran para dewa kuno, dia harus melalui audisi yang mengerikan hanya untuk mendapatkan kualifikasi benih. Ada banyak orang di alam dewa seperti pasir di gurun pasir, dan areanya sangat luas. Audisi semacam ini pasti memiliki peserta yang tak terhitung jumlahnya. Mereka benar, saya sangat percaya diri, tetapi itu juga mengganggu. Dia ingin memberikannya kepadamu, tetapi dia tidak melakukannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa hanya 100 kuil teratas di domain dewa besar yang memiliki rekomendasi seperti ini, dan wilayah di mana kuil Feng Shuang berada memiliki lebih dari selusin orang termasuk kuil tulang kering. Kuil para penguasa semuanya kurang dari 100 orang, tempat itu tidak kaya, dan persaingannya relatif kurang intens dibandingkan tempat lain. Bu Feiyan meringkuk bibirnya dan tertawa. Pola domain Dewa Moluo adalah bahwa semakin dekat dengan wilayah kota Dewa Moluo, semakin kaya. Alasannya mudah dimengerti. Apapun yang terjadi dengan kuil Moluo, mereka tidak akan memilih tempat tandus ini, di domain dewa untuk berakar. Karena mereka sebagai makhluk tertinggi dari domain dewa, wajar untuk menempati sumber daya terbaik, dan kemudian kekuatan lain akan mendapatkan sepotong kue selangkah demi selangkah. Meng Yuhan mengangguk dan berkata, di alam dewa, perselisihan tentang wilayah, sumber daya, dan kepercayaan adalah topik abadi, dan itu juga merupakan sumber konflik yang tidak pernah bisa didamaikan antara atasan. Lalu bagaimana mereka akan memilih tempat yang direkomendasikan untuk kuil situ? Shen Chen penasaran dengan hal ini. Dalam perjalanan, dia mendengar bahwa siapapun di bawah Raja Dewa dapat berpartisipasi dalam pertempuran yang memengaruhi struktur dan masa depan alam dewa, dan tidak ada batasan berapa kali mereka dapat berpartisipasi. Bukankah ini berarti bahkan para dewa yang telah mendirikan yayasan ini dapat berpartisipasi? Jadi apa gunanya kompetisi semacam ini? Penyihir Bihua tertawa dan berkata ini sangat sederhana. Menurut praktik sebelumnya, kuil situ memiliki 40 tempat eksternal yang direkomendasikan dan 30 tempat internal. Tempat internal secara alami ditentukan oleh kuil itu sendiri. Bukan apa-apa, itu kontroversial, dan 40 tempat eksternal, menurut keputusan ilahi dari dewa-dewa Moluo, perlu bersaing secara terbuka. Ada 4 alam utusan, dewa, jenderal, dan tuan. Orang-orang di setiap alam memiliki kuota terbatas mereka sendiri, tidak lebih, tidak kurang. Sangat adil. Shen Chen terkejut. Tentu saja, ini adalah aturan permainan sebelum dimulainya pertempuran para dewa kuno. Setiap kali, hanya 100 juta jiwa yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran para dewa kuno, dan kuota ini, jumlah orang di 4 ini alam memiliki rasio yang telah ditentukan sebelumnya, sepertinya 4:2:1, jadi setidaknya di dunia luar, pusat kekuatan di tingkat dewa tidak benar-benar memanfaatkannya, dan keuntungan mereka datang setelahnya, memasuki medan perang. Bihua tertawa, dan dalam perjalanan mereka datang lebih awal, mereka mencari tahu tentang ini. Meskipun ini masih awal, mereka seperti rumput bebek, mereka tidak memiliki akarnya sendiri di alam dewa, dan mereka harus bekerja keras untuk merencanakannya sendiri. Dikatakan bahwa itu juga berasal dari sumber peradaban Kamigawa. Perjanjian kuno dari alam dewa, para raksasa pada waktu itu, dan kekuatan besar dari generasi selanjutnya semuanya sepakat bahwa metode ini lebih kondusif untuk kemajuan dunia. Peradaban Kamigawa. Kalau tidak, jika tidak ada ketertiban, jenius mudah dicekik, kata Huang Xi dengan serius. Shen Chen mengangguk, dan berkata dengan cara ini, dari 40 tempat sekarang, 16 orang berada di tingkat utusan, 12 di tingkat dewa, 8 di tingkat umum, dan hanya 4 di tingkat master dewa. Itu benar. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang dari 4 tingkat tidak akan bergabung bersama dengan cepat setelah masuk. Akan ada tahap pertumbuhan. Beberapa orang luar biasa akan tumbuh dari tingkat utusan dewa pada saat pertempuran campuran. Melangkah langsung ke master dewa, bahkan master dewa tingkat tinggi, Huang Xi memberitahu. Bihua menghela nafas pelan. Kami membeli beberapa biografi selebritas sebelumnya, dan disebutkan di atas bahwa ada banyak orang luar biasa yang berpartisipasi dalam pertempuran para dewa kuno. Mereka melakukan serangan balik di sepanjang jalan. Mereka dengan sengaja memasuki medan perang para dewa kuno. Ya, basis kultivasi sangat rendah, setelah masuk, dia telah membuat kemajuan pesat di sepanjang jalan, dan pada akhirnya bahkan kelompok orang terkuat di tahap awal bukanlah tandingannya, dan mereka secara bertahap naik di antara bintang-bintang. Itu karena menurut legenda kuno alam dewa, terobosan asal-usul alam dewa akan memiliki hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, kekuatan besar di alam dewa di masa lalu memiliki tradisi membantu tokoh-tokoh luar biasa untuk menekan kultivasi mereka sampai pertempuran para dewa kuno dimulai. Guqin berkata sambil berpikir. Benar-benar tidak terduga, untuk pertempuran para dewa kuno, pada awalnya, kekuatan dan kelemahan hanya sementara,
dan bahkan sebagian besar orang mengambil jalan serangan balik, bahkan kuil super dan kuil tertinggi ada tradisi ini. Tentu saja, ada banyak kesulitan dan risiko dalam melakukannya. Bihua menghela nafas jika orang biasa menekan basis kultivasi mereka pada tingkat utusan, umur mereka akan menjadi masalah besar. Di alam kita, makhluk tingkat dewa, dapat hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi lebih mudah untuk melangkah ke tingkat dewa di alam dewa, dan umur di tingkat ini juga sangat berkurang. Umumnya, pembangkit tenaga utusan dewa rata-rata, setelah 3 hingga 5.000 tahun tua, sudah memasuki usia tua. Bihua melanjutkan dengan mengatakan pertempuran para dewa kuno hanya terjadi setiap 30.000 tahun. Bagaimana menunggu perubahan 30.000 tahun dengan umur ribuan tahun akan menjadi masalah besar untuk menguji kekuatan di balik para jenius itu. Faktanya, bahkan jika Anda dapat terus hidup selamanya, ada masalah. Dimanapun Anda berada, tahap kultivasi emas terbaik bagi para biksu adalah sebelum usia parubaya, yang merupakan fondasinya. Untuk hidup sampai titik itu, potensi dan bakat harus dipakai selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tidak hanya untuk melanjutkan hidup, tetapi juga untuk menemukan cara untuk mempertahankan vitalitas muda dari karakter benih. Ini sangat sulit, dan kuil biasa tidak memiliki kepercayaan seperti ini. Huang Xi ditambahkan. Dengan cara ini adalah semacam keberuntungan bagi seorang jenius yang lahir tepat sebelum dimulainya pertempuran para dewa kuno. Shen Chen kagum, alam dewa tidak sederhana, dan kontes yang memengaruhi struktur alam dewa juga tidak sederhana. Itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan siapapun. Tidak pernah ada keadilan mutlak di dunia ini. Bihua menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang mutlak di dunia ini, jadi kerja keras akan terbayar. Jika seorang jenius telah ditekan di bawah para dewa selama ribuan atau puluhan ribu tahun, tetapi pada saat yang sama, dia tidak kehilangan kekuatan mudanya dan vitalitas, maka karakter seperti itu pasti jauh lebih menakutkan daripada junior dengan bakat yang sama. Mereka memiliki potensi jenius muda, tetapi juga memiliki presipitasi dan akumulasi bertahun-tahun. Pikirkan saja betapa mempesona mereka. Itu benar, itu agak bertentangan dengan langit, hampir semuanya. Shen Chen mengangguk setuju. Feng Yue dan Kunyao sedikit tertekan. Feng Yue mengeluh, ini terlalu tidak adil. Urutan tinggi dari alam dewa memungkinkan untuk mempertahankan kejeniusan di sini, tetapi di pesawat kami sebelumnya, hampir tidak ada cara awet muda dan kultivasi berkelanjutan seperti itu. Itu dapat diberikan kekuatan yang kuat segel, menyegel vitalitas dan semua fluktuasi kehidupan. Ya, ini memang agak mengejutkan. Meskipun kita adalah orang-orang dari zaman kuno, nyatanya tidak ada curah hujan di garis waktu tidur itu. Ini lebih seperti keadaan membiarkan diri kita kembali ke keheningan. Senzi Kunyao juga menghela nafas, jika kita telah dipertahankan dengan cara ini sejak zaman kuno, maka potensi kita dalam hidup ini pasti luar biasa. Dia dan Feng Yue bukan dari era ini, tetapi di dunia asli, tidak ada cara untuk mempertahankan kemudaan selamanya. Bahkan jika dia mempertahankan wajahnya, itu hanya bagian luar, dan darah bagian dalam, otot, dan tulangnya semuanya terkorosi selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak meningkatkan kultivasi mereka, bahkan jika mereka adalah makhluk bawaan, mereka tidak akan hidup lebih dari 500 tahun, dan mereka akan menjadi tua hari demi hari. Oleh karena itu, dewa ayah mereka, satu-satunya cara adalah dengan menutup mereka sepenuhnya. Melihat kembali ke alam dewa, sungguh patut ditiru memiliki metode mengerikan seperti itu. Bihua menggoda dan tertawa, sebenarnya, kalian berdua tidak perlu menyesalinya. Kemampuan semacam ini tidak mudah bahkan di alam dewa. Biayanya sangat tinggi. Konsumsi yang diperlukan untuk pemeliharaan 1 tahun bukanlah sesuatu yang kuil biasa mampu di antara kuil-kuil besar itu, hanya yang paling ekstrim. Hanya orang jenius yang luar biasa yang bisa mendapatkan berkah semacam ini, dan pemeliharaan semacam ini bukannya tanpa hambatan, sangat sedikit orang yang dapat mempertahankannya selama lebih dari 30.000 tahun. Haruskah kita bersaing untuk tempat yang direkomendasikan sekarang? Si Feng bertanya kepada semua orang, apa artinya? Jumlah tempat yang direkomendasikan lumayan, setidaknya Anda bisa menghindari lapisan penyaringan di level utama domain besar. Dikatakan bahwa pemutaran dapat berlangsung selama beberapa tahun, dan mereka tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di satu tempat. Secara umum, pemilihan benih untuk pertempuran dewa kuno tidak akan dimulai sampai tahun sebelum dimulainya pertempuran dewa kuno. Namun, jika Anda memiliki kuota rekomendasi tingkat penguasa, Anda bisa mendapatkan cadangan kuil Molo. Kualifikasi dipilih, dan kualifikasi itu diatur dalam perjanjian kuno alam dewa, dan ada token sebagai bukti, sehingga Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi benih pamungkas kemanapun Anda pergi, dan Anda tidak harus berpartisipasi dalam medan pemilihan kuil Moluo.
Meng Yuhan mengingatkan semua orang bahwa asal-usul pertempuran kuno para dewa sangat misterius, dan ada banyak pemahaman diam-diam dalam evolusi peradaban Shen He hingga hari ini. Legenda mengatakan bahwa setelah pemilihan benih, utusan perang kuno dari berbagai tempat akan datang untuk mengawasi pasukan yang memenuhi syarat untuk memilih benih untuk mencegah pilih kasih dan penipuan. Kualifikasi benih juga sama, terbagi menjadi kualifikasi internal dan kualifikasi eksternal. Kekuatan yang sesuai dengan kualifikasi internal dapat dengan bebas mengontrolnya, tetapi kualifikasi eksternal harus bersaing secara adil. Tentu saja, jika kekuatan tertentu merasa kualifikasi internal mereka tidak cukup, mereka juga dapat mengizinkan keturunannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi eksternal. Sebaliknya, jika mereka merasa kualifikasi internal mereka berlebihan, mereka juga dapat memberikannya kepada orang lain untuk bersaing. Kita semua berada di level utusan sekarang, dan kualifikasi yang kita peroleh masih dapat digunakan setelah lebih dari 10 tahun. Shen Chen bertanya dengan heran. Meskipun raksasa di alam dewa sangat ingin mempertahankan kejeniusan dan mengambil jalan serangan balik, mereka tidak harus mengikutinya. Lebih dari 10 tahun sangat singkat untuk alam dewa, tetapi juga dapat mengubah banyak hal. Mereka memiliki fondasi yang kuat satu persatu, dan mereka tidak perlu menekan diri mereka sendiri. Lebih penting lagi, dikombinasikan dengan berbagai informasi, Shen Chen samar-samar merasa bahwa manfaat dari kultivasi terobosan di medan perang kuno para dewa sebagian besar terkait dengan api dewa reinkarnasi bawaan. Itu dibentuk oleh kekuatan sumber alam dewa, dikompresi oleh belenggu pesawat mungkin yang disebut asal alam dewa juga memiliki hal semacam ini. Sekarang setelah mereka dibaptis oleh api ilahi dari reinkarnasi bawaan, setidaknya mereka dapat yakin bahwa ketika mereka menerobos ke tingkat dewa atau bahkan jenderal dewa, apakah mereka memasuki medan perang dewa kuno atau tidak membuat sedikit perbedaan bagi mereka. Oleh karena itu, termasuk Shen Chen sendiri, dia berniat untuk tetap berada di level utusan dewa, dan ketika dia hampir menetap, dia akan membuktikan jalan di tubuh fisik dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Meng Yuhan secara alami tahu apa yang dia pikirkan, dan berkata sambil tersenyum tentu saja, selama Anda memiliki kualifikasi kandidat, dalam kompetisi benih terakhir, Anda dapat bersaing untuk mendapatkan benih dari level apapun yang Anda miliki. Oh, sepertinya kita datang ke sini pada waktu yang tepat. Shen Chen mengangguk dan tersenyum. Jika kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi cincin, maka aku akan membantumu mendaftar, kata Meng Chanmo sedikit bersemangat. Mereka sudah lama di sini, mereka semua menonton kesenangan, tapi sebenarnya mereka sedikit gatal. Wilayah situ yang luas ini sudah sangat jauh dari wilayah Feng Shuang, jadi anginnya pasti tidak terlalu kencang. Diperkirakan bahkan jika mata kuil masih mengejar jejaknya, itu masih merupakan pencarian skala besar, seperti selama mereka tidak mengekspos diri mereka sendiri. Pergi. Shen Chen mengangguk, melihat sekeliling, dan berkata sambil tersenyum laporkan saja nama 5 orang. Dimengerti, aku tidak bodoh. Meng Yuhan melengkungkan bibirnya dengan ketidakpuasan. Sekarang di sini hanya ada 16 tempat yang direkomendasikan oleh para utusan, yang pasti tidak cukup untuk mereka. Apalagi semua tempat sudah dirampok oleh mereka yang terlalu pamer dan rawan kecelakaan, hampir cukup untuk memperebutkan 4 atau 5 tempat di sini. Ngomong-ngomong, dalam waktu singkat baru-baru ini, kompetisi serupa di kuil-kuil utama juga telah dimulai, ada peluang di mana-mana, jadi yang terbaik adalah mendapatkan beberapa tempat di setiap tempat. Tidak lama kemudian, Meng Chanmo kembali dengan wajah pahit, dan berkata dengan muram pelayan yang mendaftar memberitahu saya bahwa hari ini adalah pertandingan ulang, dan pemula tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam peringkat, tetapi setelah pertandingan ulang, masih ada tantangan jika Anda memiliki keberanian dan kekuatan, Anda dapat berdiri di atas panggung dan menantang pemenang hari ini. Persaingan kuil situ telah mencapai tahap pertandingan ulang, dan masih ada pesaing beberapa kali lipat dari jumlah tempat di setiap kelompok. Orang-orang ini telah disaring oleh Duolun, dan mereka sudah menjadi jenius di wilayah yang luas ini, jadi secara alami tidak mungkin bagi orang untuk mengantre. Jika Anda ingin bergabung, bukan tidak mungkin, setelah babak sistem gugur harian, akan ada pertandingan tantangan tambahan. Ini juga aturan di tahap awal pertempuran para dewa kuno, harus diikuti dari kuil raja ke kuil tuan. Pelayan kuil memberitahu Meng Chanmo bahwa dalam situasi saat ini, 20 tempat akan diatur dalam kumpulan utusan untuk memberikan tantangan. Siapapun di tingkat utusan memiliki hak untuk berpartisipasi. Jika mereka menang, mereka dapat bergabung kursi pertandingan ulang hingga final untuk menentukan tempat yang direkomendasikan. Benar-benar adil. Shen Chen mendecakkan lidahnya. Meskipun dia tidak tahu siapa yang memandu perjanjian dan aturan alam dewa kuno ini, hal-hal itu memang cukup bermanfaat bagi kemajuan peradaban Kamikawa. Alam dewa tidak hanya memiliki tatanan yang tinggi, tetapi bahkan dalam aspek ini,
sulit untuk ditandingi oleh pesawat kecil lainnya. Segera, pertandingan sistem gugur ini akhirnya berakhir, pemenang saat ini hampir semuanya adalah orang-orang luar biasa dari semua tingkatan di wilayah besar, dan ada banyak tokoh bangsawan seperti putra penguasa kota dewa dan putra cabang tahta suci pemimpin. Hanya ada 150 kontestan yang tersisa di batch utusan dewa, dan 20 akan dipilih secara acak untuk menerima tantangan. Sangat mudah untuk menarik undian untuk menangkap mereka yang ingin tampil di atas panggung. Secara umum tidak akan terlalu banyak orang di atas panggung. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi, Anda harus mendaftar lebih awal. Tentu saja, beberapa kuda hitam akan muncul dari waktu ke waktu. Kemarin, ada seorang putra penguasa kota dewa di perbatasan wilayah besar. Karena dia tertunda di jalan dan melewatkan putaran-pemutaran sebelumnya, dia hanya bisa menantang untuk melompat ke dalam antrian. Untuk menghindari beberapa orang membuat masalah dengan sia-sia, aturan lama, mereka yang ingin menantang harus siap untuk menantang lotre. Seorang guru dewa yang memimpin kompetisi ini berdiri dan berbicara dengan anggun, meskipun klise, itu tetap menjelaskan aturannya. Kepala lotre, Shen Chen terkejut di area penonton di bawah panggung. Tentu saja, karena kamu ingin melompat dalam antrian untuk menantang, tentu saja kamu tidak dapat melakukannya secepat yang kamu mau. Untuk mencegah keterikatan tanpa akhir, penantang perlu menyediakan lotre. Jika kamu kalah, lotre akan pergi ke orang lain. Zui berkata namun, jika penantang menang, tidak ada hadiah untuk dimenangkan. Ini adalah tindakan sepihak. Aturan yang sangat bagus, puji Shen Chen. Si Feng juga mengangguk setuju segala sesuatu di alam dewa diatur dengan sangat baik dalam persaingan yang kejam. Asal-usul peradaban Kamigawa benar-benar membuat penasaran dan terpesona. Tantangan ini masih aturan lama. Lotre meningkat 50% dibandingkan kemarin. Mereka yang ingin menantang harus menyiapkan tembok 9.000 dewa terlebih dahulu, jika tidak jangan datang untuk membuat masalah. Pada saat ini, Dewa Master telah mengumumkan jumlah undian hari ini. Hampir 10.000 tembok ilahi memang bukan jumlah yang kecil, jika tidak ada kepastian, orang biasa pasti tidak akan menyia-nyiakan uang ini. Apalagi pertandingan arena seperti ini pada prinsipnya tidak boleh bengis, namun tetap saja tak terhindarkan untuk dikalahkan, apalagi jika seseorang berani menantang dirinya sendiri, berarti dia merasa yang terbaik untuk menang di antara semua orang. Ini jelas semacam penghinaan. Demi muka, orang-orang yang biasanya ditantang sangat kasar dalam tembakannya, dan akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan kepada orang-orang itu sebanyak mungkin dalam batas aturan. 20 pemenang di tingkat utusan ilahi berbaris di atas ring, sikap mereka acuh tak acuh dan bangga. Karena mereka dipilih secara acak, orang-orang ini jelas kuat atau lemah. Sayangnya, dalam undian hari ini, ada 3 anak muda yang umumnya disukai oleh dunia luar, dan mereka juga mendapatkan undian tersebut. Salah satu dari 3 orang ini adalah putra dari penguasa kota dewa berpangkat cukup tinggi di wilayah besar Tu Barat, yang lainnya adalah putri presiden cabang kota dewa Tu Barat dari Kamar Dagang Tianwang, dan yang lainnya adalah putra pemimpin cabang kota dewa suci tahta suci situ. Ketiganya masih sangat muda, dan basis kultivasi mereka berada di tingkat utusan dewa tingkat 9, sekarang banyak orang di wilayah besar situ percaya bahwa ketiga orang ini tidak hanya dapat memenangkan kompetisi ini, tetapi juga mendapatkan kuil Moluo dengan lancar kelayakan benih alternatif. Bahkan setelah 12 tahun, peluang mendapatkan kualifikasi benih resmi sangat tinggi. 2 pria dan 1 wanita berdiri di tengah ring, sangat mencolok, bahkan 17 pemenang lainnya di sekitar mereka cukup ketakutan. Ketiga orang ini pasti akan pergi ke Moluo God City untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Saya khawatir tidak ada yang berani menantang sekarang, kan? Tidak perlu dikatakan lagi. Diperkirakan tidak hanya hari ini, tapi juga semifinal besok dan lusa final besok, tidak ada yang akan menantang mereka. Di alun-alun di bawah panggung, banyak orang menghela nafas tanpa henti, agak lucu ketiga orang ini ditarik keluar, karena tidak perlu berkelahi di sana. Bahkan jika seseorang ingin menantang, mereka pasti tidak akan memilih ketiga orang ini. Sayang sekali. Jika bukan karena status kita mungkin masih bisa menghasilkan uang. Putra pemimpin tahta suci kegelapan cabang kota situ memiliki penampilan yang tampan, dengan bangga dan sombong, ekspresi wajahnya. Niatnya saat ini jelas agar tidak ada yang berani melecehkan mereka bertiga, yang agak disesalkan. Gengsi di sini sebenarnya tidak terlalu menarik. Di masa depan, kita harus bersaing untuk kualifikasi benih kandidat, dan juga bersaing untuk kualifikasi benih yang dikeluarkan oleh Master of the God Realm. Bahkan jika semua ini diperoleh, memasuki zaman kuno medan pertempuran para dewa masih berupa setetes air di lautan. Gadis dengan gaun biru panjang di satu sisi mengangkat mulutnya, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya yang indah pria ini masih sombong seperti dulu.
Wanita ini adalah putri dari Presiden Cabang Kamar Dagang Tianwang. Menurutnya, putra dari pemimpin cabang terlalu mencolok. Ayahnya hanya seorang sub-pemimpin di kota Dewa-Dewa, dan dia belum mencapai tingkat bintang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tahta suci kegelapan adalah pendukungnya? Orang ini dan ayahnya tidak lebih dari pion yang tidak mencolok di tahta suci Nuoda yang gelap. Mereka sangat sombong pada hari kerja sehingga mereka hampir tidak memperhatikan orang kecuali kuil situ, di dalam. Nada suara pria itu cukup keras, seolah tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menantangnya, kata Meng Chanmo dengan bibir melengkung. Nak, apakah kamu baru saja mendaftar untuk dirimu sendiri? Sen Chen tersenyum. Iya, mengat Meng Chan tersipu, dan mengangguk ringan. Mereka pada dasarnya tidak bisa membantu dalam pertempuran sebelumnya di alam dewa. Selama setahun terakhir, kekuatan mereka meningkat pesat, dan tangan mereka sudah lama gatal. Lalu apakah kamu mendaftar untuk bocah ini? Jika dia menang, aku akan menantangnya. Aku sudah lama ingin menggantungnya. Feng Yue mendengus dan memelototi seseorang. Aku masih mengingatnya di hatiku, sangat gatal. Itulah yang saya maksud. Gadis naga juga tersenyum dengan tenang. Ketika dia berada di 9 alam, dia akan melakukannya. Setelah banyak menderita dari orang ini, saya juga ingin melawannya. Tidak, kalian sudah tua dan kuat, jadi kalian tidak perlu berjuang keras di sini. Aku baru saja mendaftar untuk diriku sendiri, saudariku, Yi Feng, saudari Guqin, dan Pak Tua Heiji. Meng Chanmo berkata dengan senyum manis, dan berkedip pada Sen Chen, seolah-olah seorang anak tidak akan memberikan permen kepada teman kecilnya, sangat bangga. Aku ingin ikut juga, pria tua bermesin hitam itu bertanya dengan heran. Orang tua jahat ini memiliki banyak nyawa, saat itu di jalan menuju pesawat, dia terkena badai kehancuran, dan separuh tubuhnya musnah. Untungnya, dia memenggal kepalanya tepat waktu, dan kepalanya lolos dari malapetaka, kemudian, dia membentuk kembali tubuhnya, dan sekarang dia telah pulih. Setelah melarikan diri dari kematian, lelaki tua itu menjadi semakin celaka sekarang. Dia terobsesi untuk mempelajari berbagai metode serangan diam-diam dan trik berbahaya. Saat bertarung dengan orang lain, dia juga sangat tidak tahu malu. Tentu saja, gadis ini secara alami akan mengatur penantang menjadi lebih normal. Mereka tidak bisa semuanya perempuan, kata Meng Cheng sambil tersenyum, dia sangat berhati-hati tentang masalah ini. Tidak heran tidak ada aku. Bu Feiyan sedikit terdiam, gadis ini benar-benar tidak punya hati, tidakkah dia tahu tangannya juga gatal? Lain kali. Kata Meng Chanmo dengan rasa bersalah. Saat berbicara, beberapa orang sudah mulai bergerak maju, meski biasanya tidak terlalu banyak orang yang menantang, toh masih ada beberapa. Ini juga termasuk mereka yang tersingkir sebelumnya, jika orang-orang itu tidak marah, mereka masih berhak untuk kembali. Ini normal, lagi pula, di babak sistem gugur, jika Anda bertemu orang teratas dan tersingkir, tidak bisa dikatakan bahwa keterampilannya tidak sebagus yang lain, itu bisa dikaitkan dengan nasib buruk. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang telah tersingkir oleh orang-orang yang paling menjanjikan, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang top, mereka masih sangat tidak yakin dengan beberapa orang di atas panggung. Seorang pria dengan belati hitam di tangannya, dengan wajah dingin dan ekspresi kusam, melangkah ke atas panggung tanpa bersuara, dan menyerahkan tembok 9.000 dewa kepada guru dewa yang mendukung kompetisi ini. Bukankah orang ini Leng Ya yang disingkirkan oleh Nona Sue menggigit kemarin? Banyak orang merasa sangat disayangkan dia tersingkir kemarin. Dia tidak beruntung, dan dia datang lagi hari ini. Dikatakan bahwa orang ini sangat berbakat. Dia awalnya adalah putra dari keluarga besar di Mobe Sencheng, tetapi keluarganya telah jatuh. Dukungan yang dapat diberikan keluarga kepadanya tahun-tahun ini terbatas, jika tidak, prestasinya harus lebih tinggi. Kurasa menilai dari penampilan orang ini sebelumnya, dia seharusnya menjadi salah satu dari 16 utusan. Ada banyak perbincangan di area tontonan berbagai film di bawah panggung, tentunya banyak orang di situ God City sudah cukup familiar dengan pria bernama Leng Ya ini di babak sistem gugur belakangan ini. Orang ini hanya memiliki kultivasi utusan dewa tingkat ke-7, tetapi dia berani, akurat, dan kejam dalam serangannya. Sayangnya, dia tidak memiliki senjata yang dapat dia gunakan. Pada dasarnya, karena sumber daya yang terbatas pada tahap pertumbuhan, dia memiliki kekurangan yang jelas. Leng Ya telah melewati hari-hari ini, dan dia sangat menarik perhatian di antara para kontestan dengan peringkat yang sama. Baru kemarin dia tidak beruntung dan mendapatkan Nona Sue menggigit, dan sayangnya dia dikalahkan. Yang terakhir adalah biji mata dari Presiden Kamar Dagang Tianwang cabang Situcheng, dan dia sama-sama berbakat, dan ayahnya kaya dan berkuasa, jadi tentu saja tidak ada kekurangan sumber daya. Leng Ya untuk menemuinya di babak sistem gugur.
Konon keberuntungan finansial keluargamu tidak mulus dalam beberapa tahun terakhir. Ini hampir 10.000 dewa, yang bukan jumlah yang kecil. Jika kamu kalah, aku yakin ayahmu akan sangat tertekan. Di arena, sebelum Leng Ya muncul, putra pemimpin tahta suci kegelapan situ Sencheng mencibir dan menyindir, cukup kejam. Nama orang ini adalah Blai. Seperti yang kita ketahui bersama, pria ini flamboyan dalam kesehariannya, suka memukuli guk-guk di dalam air, dan saat ini tidak lupa mencemooh orang lain. Di kursi VIP di kejauhan, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam dengan sulaman pola bulan gelap di dadanya memiliki ekspresi yang agak jelek di wajahnya. Pola bulan gelap adalah yang paling mencolok dari gereja gelap. Logo yang sama dengan pola matahari tahta suci ini menjadi tanda identitas kemanapun ia pergi. Ini adalah pemimpin cabang dari tahta suci kegelapan kota Dewa Situ di seluruh wilayah yang luas, dia bertanggung jawab atas semua benteng lokal, yang bisa dikatakan cukup kuat. Sekarang dia jelas sedikit khawatir putranya akan terlalu pamer dan akan menderita karenanya. Anak ini berbakat, tapi dia terlalu sombong. Itu benar, karena kamu kekurangan uang, kamu harus menghemat uang. Di atas ring, seorang pemenang yang akan menerima tantangan juga mencibir dengan aneh. Tidak mudah menghasilkan uang, mari kita menabung dan membeli beberapa batu asal dewa tingkat pertama. Saat kamu menerobos para dewa, kamu membutuhkan energi yang sangat besar. Yang mulia, lebih baik rencanakan ke depan. Sebagian besar pemenang di sekitar juga acuh tak acuh, itu normal, dan mereka tidak menyambut siapapun yang naik ke atas panggung. Terlebih lagi, mereka juga sangat menyadari kekuatan Leng Ya ini, begitu orang ini muncul, lebih dari setengah dari 20 pemenang yang diundi semuanya bersemangat, jadi tentu saja mereka saling balas melawannya. Jika kamu masih ingin menantang Nona Sue, kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu jauh lebih rendah darinya dalam segala aspek. Seorang pria berbaju putih mencibir bahkan lebih licik. Sepertinya dia ingin mendorong pria sulit ini ke Sue Biting untuk menanganinya. Orang biasa, jika mereka impulsif, memang rentan terhadap demam otak, tetapi Leng Ya ini sangat tenang, memandang orang itu dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan serius saat ini, saya bukan lawannya. Begitu ucapan ini keluar, ada kegemparan di antara hadirin. Sebagian besar anak muda yang mengikuti kompetisi bangga dan sombong. Bahkan jika kalah, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan daun ara, dan mereka akan melakukannya, tidak mengakuinya di dalam hati mereka. Tapi Leng Ya ini sama sekali tidak peduli tentang ini. Dia mengakui di wajahnya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Nona Sue menggigit. Niat saat ini jelas berarti dia tidak akan memilih Sue menggigit sebagai lawannya lagi ketika dia datang panggung hari ini. Ini membuat tipuan kecil pria berbaju putih itu sia-sia. Kakak Leng Ya, kamu sopan. Sebenarnya, bakatmu luar biasa, tapi sudah terkubur dalam beberapa tahun terakhir. Di masa depan, kamu pasti bisa bersinar. Sue Biting tersenyum tipis, dan dia juga murah hati dengan pujiannya. Meskipun kemarin dia memenangkan pertarungan dengan mudah, dia juga merasa bahwa orang ini tidak mudah. Pemuda ini tidak buruk. Dalam perjalanan tumbuh dewasa, kamu harus mengangkat kepalamu tinggi-tinggi, tetapi juga melihat ke bawah ke jalan. Di kursi VIP, Tuan Besar Situ mengangguk sambil tertawa. Pemuda ini memiliki meninggalkan banyak kesan mendalam untuknya akhir-akhir ini. Ini mengejutkan banyak orang di tempat kejadian, tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan Tuhan. Kaum muda benar-benar tenang. Jika Anda bisa mendapatkan tempat yang direkomendasikan, Presiden bersedia mensubsidi biaya dan pengeluaran perjalanan Anda, dan pergi ke Moluo God City untuk bersaing memperebutkan peluang lebih lanjut. Juga di kursi VIP, seorang pria berpakaian bagus tertawa. Pria ini adalah Presiden Cabang Kamar Dagang Tianwang di kota Dewa ini, yaitu ayah Sue Biting. Ketika dia membuat janji seperti itu, banyak orang tercengang, bahkan wajah kusam Leng Ya pun sedikit bersemangat dan berapi-api. Situ Divine City masih jauh dari Moluo Divine City, sudah pasti tidak mungkin pergi ke sana dengan berjalan kaki. Bahkan jika Anda mendapatkan tunggangan dengan daya tahan yang baik, butuh beberapa tahun untuk sampai ke sana. Mungkin setelah tiba, Anda sudah ketinggalan kesempatan. Tetapi jika Anda terus mengendarai formasi legendaris, konsumsinya sangat menakutkan, dan bahkan pasukan biasa harus mengertakkan gigi. Seseorang telah menghitung bahwa dari kota ilahi Situ ke kota ilahi Moluo, jika Anda menggunakan susunan teleportasi tercepat di sepanjang jalan, hampir semua orang akan membutuhkan sekitar 120.000 tol senbi. Kepala cabang angkat bicara, jadi wajar saja dia tidak membiarkan orang menumpang, bisa dikatakan dia memecahkan biaya perjalanan yang tinggi untuk Leng Ya. Adapun Leng Ya sendiri, dia pasti kekurangan uang, jadi dia secara alami bersemangat, dan dia tidak ingin berada di jalan selama bertahun-tahun, yang tidak baik untuk kompetisi.
Pria yang tegas dan membosankan ini naik ke atas panggung dan menarik banyak perhatian. Dia disingkirkan oleh Nona Bai Suebiting kemarin, yang membuat banyak orang menyesal. Tadi ada beberapa tokoh besar yang memujinya dengan murah hati. Ayah Suebiting, Presiden Cabang Situs Sencheng dari Kamar Dagang Tianwang, bahkan berjanji selama Leng Ya bisa mendapatkan kuota yang disarankan, dia akan menanggung biaya perjalanan ke Moluo Sencheng. Ini bukan jumlah yang kecil, bagi Leng Ya, yang keluarganya dalam kesulitan. Itu memang janji yang layak untuk dinikmati, dan itu menyelesaikan kesulitannya saat ini. Tentu saja, premisnya adalah dia cukup baik untuk mendapatkan tempat yang direkomendasikan. Aku ingin menantangmu. Dalam kegembiraan, wajah Leng Ya menjadi dingin, dan dia menunjuk pria berbaju putih yang baru saja bermain trik. Orang ini baru saja mengejeknya, jelas dia ingin membuatnya merasa malu dan mengganggu pikirannya, alasan yang dalam mungkin karena dia takut ditantang olehnya. Apa, kamu ingin menantangku? Pria berbaju putih itu terkejut dan marah ketika mendengar kata-kata itu, wajahnya sangat jelek. Penantang yang umumnya tidak dikenal, mereka pemenang tidak peduli, tetapi sekarang semua orang tahu bahwa Leng Zi ini tersingkir lebih awal, tetapi itu rumit, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi dia telah bertemu Sue Biting di antara beberapa yang terkuat di depan waktu. Nona. Sekarang orang ini kembali, dia jelas ingin bersaing untuk memperebutkan kursi di pertandingan ulang, dan jelas tidak mungkin untuk bersaing memperebutkan kursi seperti ini lagi dari Nona Sue menggigit. Ini membuat beberapa pemenang yang mereka pilih merasa tidak nyaman dan sangat memusuhi orang ini barusan, tetapi sekarang benar-benar menjadi kenyataan, bocah dingin ini ingin mengambil tempat duduk dari mereka. Ada alasan lain mengapa pria berbaju putih yang menjadi sasaran sangat marah, di wilayah situ yang luas, dia memiliki latar belakang keluarga yang menonjol, dan dia juga putra seorang penguasa kota dewa. Meski namanya tidak sekuat Sue Biting, dia tetaplah orang dengan latar belakang yang baik. Jika dia masuk akal, Leng Ya harus memilih pemenang dengan latar belakang yang tidak terlalu menonjol sebagai lawannya untuk merebut kursi, daripada memprovokasi pewaris tokoh besar di wilayah seperti mereka. Ada target yang cocok di atas panggung, para jenius dari suku-suku itu, anak-anak dari keluarga besar, meskipun keluarga Leng Ya tidak mampu memprovokasi mereka, tetapi lebih baik menyinggung mereka daripada rumah Sencheng. Namun, anak ini, yang tampaknya telah menutup mata terhadap aturan tak terucapkan itu, memilihnya di depan banyak orang. Adegan seperti itu juga menyebabkan kegemparan di antara penonton. Itu seharusnya putra penguasa Wenfeng Sencheng, tapi dia akan dipilih. Ada penonton, semuanya tak percaya. Nama orang ini adalah Wen Cheng, dan dia memang putra Dewa Lord Wenfeng. Dikatakan bahwa itu adalah putra ke-17 Tuan Kota Wenfengshen. Kali ini, ada 3 putra di bawah komando Tuan Wenfengshen. Semuanya datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan sekarang ketiganya telah memasuki semifinal. Ayah macan yang tidak punya guk-guk. Di antara ketiga putra Dewa Wenfeng, 2 kakak laki-laki Wen Cheng telah dengan mudah mengalahkan musuh sepanjang hari ini, tetapi Wen Cheng sendiri agak enggan untuk maju. Dia hampir dikalahkan sebelumnya. Tidak mengherankan jika Leng Ya menantang dia. Hanya saja ini pasti akan membuat rumah Wenfeng Sencheng sangat tidak senang. Ada desas-desus sebelumnya bahwa rumah Wenfeng Sencheng akan mengambil kuota itu. Di mata banyak orang, pemilihan Tuan Wen Cheng oleh Leng Ya tidak terlalu pintar. Pertama-tama, Wen Cheng bukanlah orang yang paling tidak disukai di atas panggung. Bahkan jika Anda ingin memeringkat mereka berdasarkan kinerja mereka akhir-akhir ini, meskipun sulit bagi Wen Cheng untuk memeringkat di antara yang teratas, masih mungkin untuk memeringkat mereka di 15 teratas. Di belakangnya, ada 5 atau 6 pemenang yang kemungkinan besar akan ditantang. Terutama kejeniusan salah satu suku kecil, tidak peduli dari segi kekuatan atau latar belakang, orang itu adalah yang terakhir di arena saat ini. Banyak orang mengira jika ada penantang yang naik ke atas panggung, pemuda itu pasti akan pilihan pertama. Namun, pilihan Leng Ya agak tidak terduga. Beberapa pejabat di wilayah di kursi VIP juga saling memandang dengan ekspresi aneh. Mereka memperhatikan bahwa dewa-dewa Wenfeng yang tampan dan luar biasa yang juga berpakaian putih tidak terlihat baik sekarang. Dewa Guru Wenfeng duduk di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya, meskipun sulit baginya untuk secara optimis memprediksi bahwa ketiga putranya akan mendapat tempat, dia masih akan sedikit kecewa jika Wen Cheng tersingkir secepat itu. Saya juga menyalahkan anak ini karena pintar. Jika dia tidak memprovokasi Leng Ya itu, yang terakhir juga tidak akan memilihnya. Hanya saja, Leng Ya sudah mengatakannya secara langsung, menurut aturan, tidak ada ruang untuk bermanuver dalam tantangan ini. Hanya saja, jangan kalah terlalu buruk. Divine Lord Wenfeng diam-diam mentransmisikan suara, dan mengingatkan Wen Cheng dengan acuh tak acuh bahwa Divine Lord Wenfeng sangat jelas tentang seberapa mampu putranya yang ke-17.
Saya khawatir tidak ada banyak peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Di atas ring, Wen Cheng mengertakkan gigi setelah disetrum, dan matanya menunjukkan rasa dingin. Dia sangat ambisius dan ingin mewarisi posisi ayahnya, tetapi kakak laki-lakinya jelas ingin mengungguli dia di pusat perhatian mereka yang biasa. Ini membuat Wen Cheng memiliki rasa krisis yang sangat kuat, berharap menggunakan pertempuran para dewa kuno ini untuk membersihkan namanya. Selama dia bisa mendapatkan kualifikasi benih, tidak peduli peringkat apa yang dia dapatkan di medan perang para dewa kuno, dia pasti akan mengesankan ayahnya. Tapi sekarang, pada tahap praseleksi awal, dia menghadapi bahaya tersingkir, tentu saja dia sangat tidak rela, dan dia juga membenci Leng Zi ini sampai ke lubuk hatinya. Aku tidak akan menahan diri, teriak Wen Cheng dengan marah. Jelas ada arti yang lebih dalam dari kata-kata itu, dia tidak akan menahan diri, tidak hanya di atas panggung, setelah turun, dia juga akan membuat orang ini membayar pilihannya untuk kembali. Ini dianggap sebagai ancaman, Wen Cheng tentu saja berharap Leng Ya ini dapat dengan jelas menyadari betapa bodohnya pilihannya, dan menjadi lebih pintar ketika dia bergerak nanti. Aku juga tidak ingin kamu menahan diri. Sayang sekali reaksi Leng Ya datar, berdiri di sana seperti sepotong kayu. Dia tidak takut, setidaknya setelah mendapatkan kursi menurut praktik yang biasa, selama kompetisi, kuil situ akan melindungi semua kontestan untuk mencegah siapapun merencanakan kesalahan dan membunuh calon orang. Di area di bawah ring, para gadis juga mengagumi orang pertama yang menantang di atas panggung. Orang ini berani bertindak, dan dia akan membalas dendam, begitu dia menjadi musuh, dia tidak akan mundur. Seharusnya tidak ada banyak ketegangan dalam pertempuran ini. Bocah kecil Wen Cheng itu, meskipun dia memiliki kultivasi utusan dewa tingkat 10, auranya tidak stabil, fondasinya tidak kuat, dan dia tampaknya ditumpuk dengan besar sumber daya, tetapi lawannya memiliki semangat juang. Gao Gao terlihat seperti seseorang yang telah melalui pertempuran hidup dan mati. Feng Yue melengkungkan bibirnya, sebelum pertarungan, hasil dari keduanya telah diputuskan. Shen Chen dan yang lainnya mengangguk setuju, pada tingkat utusan, perbedaan peringkat terutama disebabkan oleh perubahan kekuatan dewa, jadi keuntungannya tidak begitu jelas. Bagi orang biasa, mungkin peringkat tinggi berarti lebih kuat, tetapi di depan para jenius ini, selama perbedaannya tidak lebih dari 3 atau 5 peringkat, mereka dapat menantang peringkat yang lebih tinggi. Sebagian besar orang yang paling menjanjikan di Sui Biting adalah malaikat tingkat 9, dengan bakat dan latar belakang mereka, sebelum kompetisi dimulai, mereka harus dapat dengan mudah menantang malaikat tingkat 10, atau bahkan dewa, tetapi mereka tidak pernah melakukan itu. Ini sebenarnya menekan diri mereka sendiri, kekuatan di belakang orang-orang ini tidak cukup untuk membantu mereka tetap awet muda, seperti monster-monster di kuil agung, yang telah menetap dan menunggu lama untuk mendapatkan postur tertinggi. Namun, orang-orang seperti Sui Biting menang karena hidup mereka baik, ketika mereka lahir, mereka akan memasuki pertempuran para dewa kuno. Jika kebetulan pada saat ini, selama bakatnya luar biasa, meskipun harganya tinggi, kekuatan di belakang mereka akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan potensi muda mereka. Menekan kultivasi untuk jangka waktu tertentu, baik puluhan tahun maupun ratusan tahun, memiliki manfaat yang jelas. Di alam dewa, vitalitas muda permanen semacam ini dan kemampuan untuk mengumpulkan potensi selama bertahun-tahun disebut harta suci. Secara umum, kelompok usia terbaik dalam koleksi suci adalah penampilan berusia 12 hingga 17 tahun, dan tidak lebih dari 18 tahun, jika tidak, jika Anda tidak menggalinya, potensi Anda akan mulai hilang. Hanya candi-candi agung itulah yang memiliki kemampuan untuk menyimpan seseorang selama lebih dari 1000 tahun, sehingga selama bertahun-tahun di dalam penyimpanan suci tersebut, ciri dan potensi hidup mereka selalu terjaga dengan munculnya seorang remaja. Dan pasukan biasa, bahkan kuil dasar, paling banyak memiliki modal harta suci saja selama beberapa dekade atau ratusan tahun, dan harganya adalah membiarkan mereka berdarah. Orang-orang seperti Sui Biting, karena kehidupannya yang baik dan bakatnya yang luar biasa, telah menjadi bakat yang ingin mereka kembangkan dengan kekuatannya masing-masing. Faktanya juga benar, sebagian besar Sui Biting, Belai dan lainnya berusia ratusan tahun, tetapi darah, otot, dan tulang mereka persis sama seperti ketika mereka berusia 15 atau 16 tahun untuk waktu yang lama, tanpa jejak usia. Selama ratusan tahun, mungkin mereka telah mencapai batas dari apa yang dapat diberikan pendukung mereka, tetapi di wilayah seperti penguasa biasa, mereka adalah jenius yang luar biasa, cukup menonjol dari rekan-rekan mereka. Oleh karena itu, setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk harta suci, wajar jika tidak cepat untuk sementara waktu, dan memengaruhi potensi jangka panjang orang-orang seperti Sui Biting dan Belai, basis kultivasi malaikat tingkat 9, sebagian besar mengalami stagnasi selama puluhan,
atau bahkan ratusan tahun, hingga dimulainya pertempuran para dewa kuno, mereka tidak akan menerobos, dan akan terus bersembunyi. Sebaliknya, itu adalah jenis utusan dewa tingkat 10. Dalam kompetisi semacam ini, mereka tidak semenarik orang-orang seperti ini. Jika Anda dipaksa untuk menerobos, tidak ada ruang untuk penyelesaian. Beberapa jenius kekuatan ditekan bahkan lebih rendah. Orang-orang dari peringkat ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 ada di mana-mana. Mereka telah menghabiskan banyak uang, jadi tentu saja tidak ada kesalahan. Selama diskusi, pertempuran di atas panggung sudah dimulai, seperti yang diharapkan semua orang. Leng Ya, yang telah dipukuli ke langit kemarin, memiliki keunggulan yang jelas. Tuan muda Wen Cheng itu sangat malu karena ditekan, dan keseimbangan kemenangan dan kekalahan tidak mendukungnya sejak awal. Dikatakan bahwa keluarga Leng Ya memiliki hubungan darah dengan keluarga Leng, seorang bangsawan besar di negeri salju. Klan dari keluarga bangsawan besar Leng memiliki darah dingin dan berharga di tubuh mereka. Ini adalah leluhur mereka yang mengikuti generasi pertama Kaisar Dewa Es dan Salju untuk menciptakan fondasi kerajaan dewa. Setelah itu, mereka memenangkan kemuliaan tertinggi dan memberkati keturunan mereka. Diperkirakan setidaknya keturunan agunan tidak memiliki darah bangsawan murni. Jika tidak, keluarga Leng di negara Sue tidak akan peduli dengan penurunan keluarga Leng Ya. Begitulah, sebagai keturunan jaminan dari keluarga Leng, Leng Ya ini memiliki potensi besar. Jika darah bangsawan yang dingin di tubuhnya cukup kuat, dia mungkin memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga utama di masa depan dan menerima kemuliaan dan perlakuan para bangsawan agung. Pada kesempatan kali ini tidak banyak ketegangan tentang hasilnya, banyak orang membicarakan latar belakang Leng Ya dan sangat tertarik dengan aspek ini. Darah dingin yang berharga, Shen Chen kagum, dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Sui Guo Leng, yang hampir berpapasan dengan mereka sebelumnya, akan memiliki kemampuan seperti itu. Nah, dikatakan bahwa para bangsawan di alam dewa semuanya mewarisi garis keturunan, terutama para bangsawan besar, hampir semuanya memiliki garis keturunan bangsawan yang khas, yang merupakan kehormatan dan bantuan yang diperoleh di bawah kecemerlangan inti hukum dan inti kekuasaan, iman untuk waktu yang lama, kedua setelah darah bangsawan. Gu Qin mengangguk. Keluarga Leng adalah pendukung paling setia Raja Negeri Salju. Menurut Feng Shueman, bangsawan agung ini telah diperintahkan oleh kuil es dan salju untuk melacak keberadaan kita. Implikasinya, dalam waktu dekat, mereka mungkin akan bersinggungan dengan bangsawan besar itu, atau bahkan konflik tatap muka. Secara tidak sengaja, Perang Dunia Pertama berakhir. Tidak terlalu banyak gelombang, dan setelah kurang dari 10 putaran, Wen Cheng, putra tuan kota Wen Fengshen, tersapu dan ditendang dari ring. Ini dicapai sesuai harapan semua orang, tapi itu memalukan. Leng Zi ini benar-benar berdarah dingin dan tegas. Di depan begitu banyak orang, dia tidak memberi muka kepada putra penguasa kota dewa. Di masa lalu pada saat-saat terakhir, menilai dari mulut Wen Cheng yang ketakutan dan kesal, dia seharusnya mengancam dengan